Bab 411, Kebangkitan Jiwa Esensi, Kekuatan Ilahi Kaisar Naga Biru. Raung, mata Kaisar Naga Biru tampak dalam saat tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi tampak langsung berkumpul dan menyerang sebelum melesat keluar. Itu berubah menjadi cahaya biru kehancuran. Dalam sekejap, tombak itu terlempar, memperlihatkan wujud aslinya. Wajah murid hantu itu pucat. Sudah bertahun-tahun sejak ia mati, tetapi jiwa yang terbangun masih begitu kuat. Laut merah menggerutu. Tanpa berpikir, ia berubah menjadi cahaya merah dan menyelinap pergi bersama 3 murid hantu lainnya. Hanya mayat para murid hantu yang tertinggal di tanah. Ia melakukan serangan balik. Rubah api awan bergumam, apakah ini kekuatan Kaisar Naga Biru? Ia menatap Wang Che, pemuda ini. Di kejauhan, saat susunan yang disiapkan oleh murid hantu hancur, raungan naga mengguncang sekeliling dan bayangan naga terbang ke atas. Itu, Li Yunxiu dan yang lainnya, yang telah mundur ke kejauhan, melihat semuanya dengan jelas. Bayangan naga besar itu sangat terkejut, terutama tubuh besar yang terbentuk oleh jalinan warna hijau dan hitam. Kaisar Naga Biru, Li Yunxiu dan yang lainnya tercengang. Mata mereka tampak berada di antara mimpi dan kenyataan, tidak berani percaya bahwa ini nyata. Itu adalah kehendak jiwa Kaisar Naga Biru. Li Yunxiu bergumam, aku mendengar dari beberapa profesor lama bahwa Kaisar Naga Biru dimakamkan di Gunung Binatang Segudang, dan berada di Lembah Roh Suci, tetapi tidak ada berita selama lebih dari 1000 tahun. Linger kecil, sudah berapa tahun? Sudah 1360 tahun, Kaisar Naga dari Kerajaan Kuno Timur adalah ahli tak tertandingi terakhir yang membangkitkan Kaisar Naga Biru. Wanita berkacamata bernama Linger itu menekan dadanya dan berbisik, sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar ada orang yang berhubungan dengan Kaisar Naga Biru. Dunia saat ini telah lama menjadi simbol totem. Wang Batian membangkitkan kehendak jiwa Kaisar Naga Biru. Lin Si tidak berani membayangkan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan seluruh zona perang dan bahkan seluruh federasi. Terutama di zona perang. Sebelumnya, dia mengira bahwa resonansi binatang segudang cukup tidak normal. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Naga Biru, hanya status zona perang ini yang sama sekali berbeda. Selain itu, Kaisar Naga Biru memiliki sejarah yang lebih panjang. Pepatah resmi di zona perang adalah bahwa itu adalah naga leluhur dari era kuno. Seberapa istimewanya Wang Batian ini? Linger menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia bahkan dapat beresonansi dengan kehendak jiwa Kaisar Naga Biru. Selain itu, bahkan jika dia melakukannya, aku belum pernah mendengar situasi seperti itu. Ini sepertinya bukan hanya resonansi, tetapi lebih seperti kebangkitan jiwanya. Kalau tidak, itu tidak akan meletus dengan aura dan kekuatan naga yang begitu kuat. Mungkinkah itu terkait dengan murid hantu itu? Perbedaan antara orang ini dan yang lainnya terlalu besar. Meskipun aku telah melihatnya secara langsung, aku benar-benar tidak percaya dia seusia dengan kita. Yang lainnya terdiam. Resonansi jiwa Kaisar Naga Biru, ditambah dengan jiwa bela diri humanoid itu, aku tidak berani memikirkannya. Li Yunxiu menggelengkan kepalanya, mungkin itu akan langsung membangkitkan jiwa bela dirinya yang kedua, Kaisar Naga Biru, jiwa bela diri tertinggi. Seharusnya tidak mungkin, belum lagi Kaisar Naga Biru sebagai jiwa bela diri. Linger berpikir sejenak, jiwa bela diri berbentuk naga peringkat naga sejati dapat dihitung dengan satu tangan setelah bertahun-tahun. Sangat sulit untuk mewariskannya. Dengan jiwa bela diri peringkat naga raksasa, seseorang pada dasarnya dapat maju ke tingkat mistis. Jiwa bela diri Phoenix Api 9 Surga yang berevolusi milik Lin Si satu tingkat lebih tinggi dari naga raksasa dan mendekati tingkat Phoenix sejati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hanya dia yang berhasil beresonansi dan mengembangkan jiwa bela diri bulu Phoenix. Selain itu, jiwa bela diri humanoidnya mungkin lebih kuat dari Kaisar Naga Biru. Linger mendorong kacamatanya ke atas, jika tidak, mustahil untuk membangkitkan keinginan jiwa Kaisar Naga Biru. Aku ingin tahu siapa jiwa bela diri humanoid miliknya ini. Aku hanya melihat punggungnya dari jauh tadi dan tidak dapat melihat penampilannya yang sebenarnya sama sekali. Cahaya jiwa bela diri yang dibentuk oleh kekuatan mental terlalu kuat. Sangat kuat sehingga aku bahkan tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan jiwa dari jiwa bela dirinya, tetapi mungkin sangat tinggi. Aku hanya tidak melihat cincin jiwa apapun. Aku merasa bahwa aku mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa dia mengajari Wang Che. Lin Si berpikir sejenak, dia terlihat sangat kuat sekilas.
Jika kita benar-benar bertarung. Aku tidak ingin bertarung dengan orang seperti itu, kata Li Yunxiu tanpa daya. Oh benar, dia seusia dengan kita. Saudari Yunxiu, apakah menurutmu dia akan berpartisipasi dalam Piala Raja? Linger tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau begitu, tidak perlu bertarung. Dengan kekuatan ini, dia mungkin bisa mengalahkan Piala Raja sendirian. Anggota perempuan lainnya bercanda, begitu jiwa bela diri humanoid itu muncul, tidak banyak yang bisa menahan auranya. Belum lagi peningkatan setelah dirasuki. Kekuatan jiwa bela diri humanoid bergantung pada keadaan saat dia masih hidup. Jiwa bela diri humanoid miliknya ini pastilah ahli yang tak tertandingi di era saat dia masih hidup. Pada saat yang sama, ada getaran di udara, dan seorang pria dan wanita berjalan keluar. Saya harap saya tidak terlambat. Informasi yang diberikan oleh elang emas memang agak lambat. Sepertinya ada aura murid hantu. Kalau begitu, kita seharusnya tiba tepat waktu. Kalau tidak, anak manusia itu pasti sudah mati, kan? Tunggu, apa itu? Dua sosok, setengah manusia, setengah binatang, berdiri di udara dan menatap Wang Che di kejauhan, pada bayangan naga besar di bawah kakinya. Kaisar Naga Biru. Keduanya berdesis. Cepat, cepat, aliran waktu, tampar aku. Katakan ini tidak nyata, ini ilusi. Suara pria itu bergetar. Buk, sang sage agung aliran waktu menamparnya tanpa ragu. Tamparan itu membuatnya terbang beberapa ratus meter, tetapi segera, pria itu menutupi wajahnya dan terbang kembali. Sakit sekali, itu benar. Sudah berapa tahun? Pria itu bergumam, jiwa Kaisar Senior Azure Dragon benar-benar dapat beresonansi. Bagaimana ini mungkin? Setelah era itu, sebenarnya ada seseorang yang dapat beresonansi dengan jiwanya. Pohon layu, lihat baik-baik. Itu bukan hanya resonansi jiwa. Sang sage agung aliran waktu menyipitkan matanya. Setelah menerima berita itu, ia segera merasakan perubahan di ruang angkasa di mana-mana. Selama murid hantu itu muncul, ia pasti bisa merasakannya. Sebenarnya, itu sudah cukup cepat, tetapi ia tidak menyangka. Teman baik, ia baik-baik saja. Murid hantu itu sudah pergi. Kehendak jiwa Kaisar Azure Dragon telah terbangun. Sepertinya, kehendak jiwa yang dihasilkan oleh resonansi tidak mungkin sekuat itu. Tidak mungkin ada satu di era purbakala jauh. Jiwa bela diri humanoid macam apa ini? Bab 412, dia hampir membunuhku dengan sekali pandang. Kedua orang bijak agung mendecakkan lidah mereka dengan heran dan mendarat. Pada saat ini, Wang Che menarik kembali jiwa bela diri esensi jiwanya. Hantu jiwa Kaisar Naga Biru tiba-tiba menyusut, dan auranya berangsur-angsur melemah. Hanya bayangan naga samar yang berputar di atas makam kuno dan menatap Wang Che. Itu tidak sadar. Kehendak kuno itu sangat misterius. Wang Che menatap hantu kehendak Kaisar Naga Biru dan mendesah, aku meminjam kekuatanmu kali ini, tetapi aku hanya meminjamnya. Aku tidak cocok untukmu. Kamu harus menunggu kandidat yang lebih baik. Petik 2. Rubah api awan. Rubah api awan benar-benar tercengang. Ini adalah resonansi jiwa bela diri Kaisar Naga Biru, tetapi dia menolaknya. Apakah ini manusia? Saudaraku, apa yang kau katakan? Rubah api awan berkata dengan hati-hati, kau baru saja menggunakannya dan kau mengatakan bahwa itu tidak cocok untukmu. Dalam masyarakat manusia, bukankah tindakanmu sedikit tercela? Wang Che, dia melirik rubah kecil itu. Rubah api awan begitu ketakutan sehingga tidak berani berbicara. Apa yang diketahui rubah? Wang Che menggelengkan kepalanya. Kehendak jiwa Kaisar Naga Biru ini memang dibangkitkan olehnya. Tepatnya, ia ketakutan, bagaimanapun, jiwa bela diri jiwa esensi bahkan lebih mengancam bagi ras naga. Naga Dewa Langit juga sama. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Naga Biru saat ini lebih rendah dari Naga Dewa Langit. Jiwa itu sudah ada terlalu lama. Jiwa itu terbangun karena terkejut oleh jiwa bela diri jiwa esensi yang ganas. Terutama jurus transformasi pedang jiwa esensi, Wang Che telah menggunakan jurus ini untuk membunuh sedikitnya 10.000 naga dari berbagai dunia. Setidaknya ada 100 yang terkenal. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tokoh perkasa ras naga yang mendominasi dunia. Meskipun dia baru saja menggunakannya, karena levelnya yang rendah, efeknya sangat biasa. Jiwa itu hampir tidak dapat memblokir serangan murid hantu. Dia tidak menyangka bahwa jiwa itu akan menakuti jiwa Kaisar Naga Biru. Namun, itu memang tidak pantas. Di antara dua jiwa bela dirinya, jiwa bela diri jiwa esensi,
memiliki tekanan yang sangat kuat pada ras naga. Jika beresonansi, setelah Kaisar Naga Biru ini beresonansi dengannya, itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Adapun Istana Dao Harta Karun Segudang, bayangan naga dengan cacing desolate di tingkat pertama mungkin tidak menyatu dengan jiwa Kaisar Naga Biru. Mungkin ada masalah. Mungkin tidak bisa beresonansi dengan apapun. Itu sia-sia. Kehendak jiwa ini tidak kuat lagi. Mungkin tidak bisa beresonansi sekali atau dua kali lagi. Karena itu, Wang Che tidak ingin beresonansi dengannya. Jika itu terjadi, itu akan membuang-buang kehendak jiwanya. Dua orang bijak agung dari Gunung Binatang Ribuan, aliran waktu dan pohon layu, hampir tersentak ketika mendengar ini. Bayangan naga itu berputar-putar di udara, tetapi tidak tenggelam ke dalam makam di lembah roh suci. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu dapat menyimpannya terlebih dahulu dan memberikannya kepada serangga kecilmu. Orang bijak agung aliran waktu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sungguh tidak sopan. Bagaimanapun juga, itu adalah kehendak seorang senior. Mengapa kamu menolaknya seperti ini? Wang Che berbalik dan menatap mereka berdua. Ekspresinya berangsur-angsur pulih saat dia berkata, kalian orang bijak agung dari Gunung Binatang Ribuan. Aliran waktu dan pohon layu mengangguk. Rubah api awan berteriak dan melompat keluar dari belakang Wang Che. Ia melompat ke arah sage agung aliran waktu dan berteriak, wow, nenek aliran waktu, kau membuatku takut setengah mati. Apa, aku hanya seekor rubah kecil dengan kultivasi selama ribuan tahun. Kau benar-benar ingin aku melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti itu. Aku berhenti. Sage agung elang emas terlalu sering menindas rubah itu. Manusia ini terlalu menakutkan. Sage agung aliran waktu menyentuh bulu rubah api awan dan berkata, dia tidak seseram yang kau katakan. Dia hanya anak berusia 19 tahun. Dia hanya sangat kuat. Hiks, kentut, tidak mungkin. Rubah api awan gemetar, kau tidak tahu, tapi dia hampir membunuhku dengan tatapannya tadi. Aliran waktu. Petik 2. Pohon layu. Kedua sage agung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wang Che. Tatapan mereka sangat tenang. Dia seharusnya ketakutan oleh murid hantu tadi, kata Wang Che. Rubah api awan meliriknya dan menggosok matanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perbedaan auranya terlalu besar. Api kecil, jangan takut. Sang sage besar aliran waktu terbatuk. Apa maksudmu tadi? Wang Che berkata, apakah kau tahu ulat kecilku? Bagaimana kabarnya? Tidak, bukankah aku membuat kesepakatan dengan sang sage besar elang emas? Selain itu, targetnya seharusnya pedang magnetik. Itu tidak ada hubungannya dengan ulat kecil itu. Bagaimana kau tahu apa yang dibutuhkannya? Sang sage besar aliran waktu menjelaskan dengan singkat. Setelah mendengar ini, Wang Che terdiam. Dia mengerti bahwa dia telah ditipu. Ketika dia membuat persyaratan dengan binatang petir, sang sage besar aliran waktu dan yang lainnya sudah tahu tentang ulat kecil itu dan dua lainnya. Setelah mengetahui kemampuan mereka, mereka mungkin telah membawa pedang magnetik ke naga biru laut awan. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Wang Che bertukar persyaratan dengan binatang petir, pedang magnetik akan dibawa untuk dibudidayakan. Itu adalah keuntungan yang dijamin. Wang Che menggelengkan kepalanya, tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, ketiga orang itu telah mengambil begitu banyak manfaat dari Gunung Binatang Petir. Ulat kecil itu sudah memiliki garis keturunan naga Dewa Langit. Wang Che menggelengkan kepalanya, ia tidak membutuhkan jiwa Kaisar Naga Biru. Ia memiliki jiwanya sendiri. Benar, sang sage agung aliran waktu mengangguk, namun, jiwa Kaisar Naga Biru sangat luar biasa. Izinkan aku memberitahu kalian ini. Jika jiwanya diberikan kepada kalian manusia, begitu kalian dapat menahannya, kalian mungkin dapat melahirkan jiwa bela diri Kaisar Naga Biru. Meskipun senior sudah tidak ada lagi, jika ia tetap menjadi jiwa bela diri, itu akan sangat berarti bagi manusia. Aku tidak butuh jiwa bela diri lainnya, kata Wang Che. Dia sudah punya cukup jiwa bela diri. Sage agung aliran waktu. Namun, jiwa Kaisar Naga Biru mengandung kekuatan di depannya, kata pohon layu perlahan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau membangkitkan kekuatannya tadi, kau sebenarnya tidak sepenuhnya mengendalikannya, kan? Serius, kau tidak mengendalikannya sama sekali. Kau hanya secara tidak langsung membiarkan jiwanya menyerang. Sage agung masih kuat, bahkan tanpa melihat pertempuran itu, ia bisa tahu. Itu adalah naga leluhur dari era kuno jauh. Sebelum mati, ia menyegel kekuatannya dalam jiwanya. Kalau tidak,
ia tidak akan memiliki aura dan kekuatan naga yang begitu kuat setelah kau membangkitkannya. Bahkan jika kau bisa beresonansi dengannya dan mendapatkan sedikit kekuatannya, ia bisa membawa perubahan besar padamu. 1000 tahun yang lalu, ada juga manusia yang beresonansi dengannya dan mendapatkan sebagian dari kekuatan Kaisar Naga Biru. Kemudian, setelah dia keluar dari Gunung Myriad Beast, dia menjadi Kaisar Naga yang terkenal di zona perang timurmu. Salah satu kekuatan yang diperoleh Kaisar Naga ini disebut kekuatan penguasa naga. Itu adalah kekuatan yang bahkan dapat mengendalikan naga sejati. Kau tahu ini, kan? Wang Che mengangguk. Dia tentu tahu tokoh-tokoh sejarah yang hidup di buku teks. Ini hanya salah satu kemampuan Kaisar Senior Azure Dragon, kata Witteret Tree dengan tenang. Kaisar Senior Azure Dragon adalah binatang jiwa kuno di atas penguasa era kuno terpencil. Kau dari zona perang timur. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bab 413, Situasi yang tidak terduga. Sebagai binatang nasional, sejak kompetisi profesional teratas federasi terakhir, dalam beberapa tahun terakhir, para jenius dari 7 zona perang lainnya telah memperoleh kekuatan binatang nasional masing-masing dari saluran yang berbeda. Ini adalah era yang paling cemerlang sekarang, tetapi sayangnya, belum lagi beberapa dekade terakhir, tidak ada yang memperoleh kekuatan Kaisar Azure Dragon dalam 1000 tahun setelah Kaisar Naga. Zona perang timurmu terlihat sangat kuat, tetapi sayangnya, sudah bertahun-tahun sejak kau memperoleh 3 posisi teratas dalam 7 kompetisi profesional teratas di seluruh federasi. Ada banyak jenius, tetapi beberapa warisan terbaik masih belum diwarisi oleh siapapun atau hewan peliharaan jiwa. Aspek penelitian dan pengembangan memang menjadi semakin kuat, tetapi kekuatan kuno dan kuat dari zona perang timurmu masih tertidur. Sedangkan untuk zona perang lainnya, teknologi dan zaman kuno maju berdampingan. Mereka telah mewarisi banyak kekuatan kuno. Setiap 50 tahun, dalam kompetisi profesional teratas, mereka dapat menekan zona perang timurmu. Ini adalah alasan dan akar penyebabnya. Karena itu, jika kita dapat mengembangkan kekuatan Kaisar Senior Azure Dragon, itu akan memuaskan. Wang Che berpikir dalam hati, orang-orang bijak agung ini masuk akal. Aku cukup akrab dengan ini. Kaisar Azure Dragon mungkin tidak sesederhana itu. Pada saat ini, hantu kehendak Kaisar Azure Dragon tiba-tiba terbang ke arah Wang Che dan bertabrakan dengannya seperti binatang buas. Dalam sekejap, sebuah keinginan yang kuat menyerang jiwa Wang Che. Namun, keinginan itu menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, hati Wang Che bergetar saat tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan cahaya hijau hitam. Sebuah pola misterius muncul di telapak tangan Wang Che dan perlahan menghilang. Menarik, mata Wang Che melonjak. Dia melihat pola naga tersembunyi di telapak tangannya dan menyipitkan matanya. Kedua orang bijak agung, aliran waktu dan pohon layu, sedikit tertegun seolah-olah mereka belum bereaksi. Bagaimana? Pohon layu segera bertanya. Wang Che merentangkan tangannya dan berkata, kehendak jiwanya tidak memilih untuk beresonansi dengan jiwa bela diri saya. Lalu, ia ingin beresonansi dengan jiwa manusia saya, kata Wang Che perlahan. Aliran waktu dan pohon layu segera saling memandang dengan heran. Mereka belum pernah mendengar tentang jiwa binatang buas yang beresonansi dengan jiwa manusia. Biasanya, ia akan beresonansi dengan jiwa bela diri dan membiarkannya mewarisi kekuatan kehendak. Mereka yang memiliki tingkat resonansi tinggi juga dapat membiarkan jiwa bela diri berevolusi. Sedangkan untuk beresonansi dengan jiwa manusia, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana situasinya? Sang Sage Agung aliran waktu mengerutkan kening dan bertanya, biasanya, jika beresonansi dengan jiwa manusia, itu dapat secara langsung memungkinkan orang tersebut memperoleh kekuatannya. Namun, tanpa jiwa bela diri sebagai penyangga, sangat sulit bagi manusia untuk secara langsung menahan kekuatannya. Jiwa bela diri bersifat ajaib di dunia ini. Sebagai bentuk kekuatan dunia manusia, banyak hal harus dilakukan sesuai dengan jiwa bela diri. Itu berbeda dari binatang buas. Sederhananya, Wang Che melirik mereka berdua, kehendak jiwanya hanya tidur di tempat yang berbeda. Ketika Wang Che mengatakan itu, Witteret Tree segera mengerti. Lalu apakah kamu mewarisi kekuatannya? Witteret Tree bertanya. Tidak, Wang Che menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini, gumam Sang Sage Agung aliran waktu, tetapi itu belum tentu hal yang buruk. Kau dapat membuat jiwanya beresonansi. Ini tidak mudah untuk dimulai. Adalah normal untuk memilihmu. Sekarang setelah ia tertidur di tubuhmu, ia tampaknya telah mengakuimu. Wang Che, dia tidak menjelaskan alasan terjadinya resonansi.
Seperti yang dikatakan Sang Sage Agung aliran waktu, itu bukanlah hal yang buruk. Karena jiwanya tertidur di tubuhnya, jika ia menghadapi musuh yang terlalu kuat, karena ia tidak terlalu kuat sekarang dan jiwa bela diri jiwa esensi juga belum dikultivasikan, ia juga dapat menggunakannya untuk mengatasi beberapa bahaya yang fatal. Lagi pula, jika bukan karena jiwanya, ia mungkin akan melarikan diri dengan panik. Sulit untuk mengatakan apakah ia akan berada dalam bahaya. Aku ingin melihat ulat kecil dan yang lainnya. Wang Che melirik kedua Sage Agung itu. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Sang Sage besar aliran waktu tersenyum, menurut aturan, kau hanya bisa bertemu dengan hewan peliharaan jiwamu setelah festival binatang buas berjuta-juta berakhir. Sekarang sedang berkultivasi, bukankah hanya 3 hari? Wang Che merenung dan berkata, seberapa berbedakah itu? Mungkin tidak demikian. Sang Sage besar aliran waktu tersenyum misterius, sejujurnya, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau membesarkan ketiganya, mereka terlalu konyol. Kau tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Dengan adanya aku, mereka akan berkultivasi selama lebih dari 3 hari. Kau ahli dalam kekuatan waktu. Wang Che menatap Sang Sage besar aliran waktu dengan heran. Binatang jiwa yang bisa menguasai kekuatan ini luar biasa. Sang Sage besar aliran waktu tersenyum. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan dalam 3 hari. Wang Che berpikir sejenak, apakah tidak apa-apa untuk mengirimku keluar? Dia tidak ingin melakukan perjalanan sendirian lagi. Tidak masalah. Sang bijak agung aliran waktu membalikkan telapak tangannya dan menyerahkan token aneh kepada Wang Che. Ini adalah token binatang ribuan. Ini melambangkan bahwa kau mengalahkan binatang buas berusia 10.000 tahun dari gunung binatang ribuan kita sendirian. Ambillah dengan baik. Ini sangat penting bagi kalian manusia. Wang Che memasukkan token binatang ribuan ke dalam sakunya. Sang bijak agung aliran waktu mengirim Wang Che keluar. Pemuda ini, pohon layu melihat fluktuasi di angkasa dengan ekspresi aneh. Aku heran dari mana dia berasal, orang seperti itu benar-benar muncul di zona perang timur. Ini akan menarik, bawa aku untuk melihat ketiga hewan peliharaan jiwa itu. Sang bijak agung aliran waktu membawa pohon layu ke sungai awan angin terbelah. Kau di sini. Mata elang raksasa itu merah padam seolah-olah telah menatap kepompong cahaya itu untuk waktu yang lama. Bagaimana? Apakah anak itu mati? Meninggal? Aliran waktu tertawa. Senyummu agak aneh. Elang raksasa menggosok matanya, apakah sesuatu benar-benar terjadi? Sesuatu memang terjadi, sesuatu yang besar. Witeretri tersenyum dan berkata, kau mungkin tidak percaya padaku, tetapi ketika kita pergi, dia langsung menyelesaikannya. Jangan berbohong padaku. Sang elang raksasa mengepakkan sayapnya, setiap murid hantu yang bisa masuk ke sini bisa mengalahkan seorang master jiwa level 20. Bahkan jika dia memiliki 3 hewan peliharaan jiwanya, itu tidak mungkin. Lihat, elang konyol ini benar-benar tidak percaya padaku. Witeretri menunjuknya. Itu bukan salahnya. Otaknya tidak bisa menampung terlalu banyak hal, kata Sang Sage besar aliran waktu. Apa maksudmu? Kau ingin bertarung, kan? Sang elang raksasa mendengus, aku memintanya untuk pergi ke lembah roh suci dan menggunakan jiwa bela dirinya untuk beresonansi dengan murid hantu. Aku yang merencanakan ini. Bagaimana bisa melebihi harapanku? Kalau begitu biar ku beritahu, bagaimana jika dia beresonansi dengan kehendak jiwa Kaisar Azure Dragon? Petik 2. Sang elang raksasa membeku. Sang Sage besar aliran waktu menjelaskan apa yang telah terjadi. Jika kau benar-benar tidak percaya padaku, tanyakan saja pada rubah kecil itu. Ia tahu. Selain itu, berhati-hatilah lain kali. Jangan gunakan makhluk kecil ini sebagai alat untuk memerintah. Serius. Elang raksasa menutup matanya dan berkata, benar-benar situasi yang tidak terduga. Bab 414, bolehkah aku memperkenalkan diri? Di mana si kecil itu? Tanya Sang Sage Agung aliran waktu. Di sini, elang raksasa menunjuk ke depan, ia sudah terbang ke sungai awan angin terbelah dan langsung menyerap kekuatan angin. Sungguh konyol. Bahkan aku tidak menyerapnya secara berlebihan saat itu. Ia memiliki kekuatan terbang yang sangat murni dan sudah mulai menyerap kekuatan angin terbelah sebelum keluar dari kepompong. Ah, ini adalah kekuatan penguasa naga langit. Kupikir aku satu-satunya di seluruh gunung binatang buas yang bisa menyerapnya di bawah 100.000 tahun. Aku tidak menyangka serangga hijau kecil di luar sana bisa menyerap dan mengolahnya. Kau tidak berguna, kata pohon layu. Sudah cukup bagus, kata Sang Sage besar aliran waktu. Masih ada 2 sampah di puncak petir surgawi. Dibandingkan dengan mereka,
kau dianggap baik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Elang raksasa tercengang dan bertanya, apa yang salah dengan puncak petir surgawi? Rasanya jauh lebih stabil. Aku tidak merasakan petir ilahi yang meluap lagi. Tentu saja, kamu tidak bisa merasakannya sekarang. Semuanya diserap oleh pedang magnetik itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Elang raksasa. Setelah ragu sejenak, elang raksasa bertanya. Di mana beruang iblis agung Sage? Apakah beruang bambu kecil itu baik-baik saja? Beruang bambu kecil apa? Aku baru saja bertanya kepada Raja Surgawi di zona Perang Timur. Itu adalah jenis hewan peliharaan jiwa baru, penguasa penginjak surga. Sage besar aliran waktu berkata, sekarang dianggap sebagai hewan peliharaan jiwa leluhur dari beruang iblis agung Sage. Petik 2 tanda tanya petik 2. Elang raksasa. Jangan bicarakan itu. Sage besar aliran waktu menggelengkan kepalanya dan melirik kepompong cahaya yang jauh. Jika itu menyerap kekuatan angin terbelah lagi, biar aku hitung. Soul Devouring Golden Flame, Origin Water Essence, Power of Life Earth, Ancestral Womb Secret Power, ditambah dengan Power of Rending Wind, 5 jenis kekuatan penguasa. Oh tunggu, ia memiliki warisan dari Sky God Dragon dan memiliki kekuatan Sky God, garis keturunan True Dragon. Berhenti. Sang elang raksasa segera mengepakkan sayapnya dan menyela. Ia tidak tahan lagi. Setelah mengalami kelahiran kembali dari Ancestral Womb Secret Power, potensi si kecil ini akan lebih berkembang. Pada dasarnya ia tinggal selangkah lagi dari evolusi. Sang Sage besar aliran waktu merenung dan berkata, namun, dibandingkan dengan dua rekannya, terutama pedang magnetik itu, dan beruang bambu itu yang juga memiliki kekuatan tulang jiwa khusus, sulit untuk mengatakannya, tetapi itu masih lebih dari cukup untuk menjadi seorang kakak laki-laki. Ketika Wang Che berjalan keluar dari Myriad Beast Mountain, masih ada 1 hari. Namun, bagi Wang Che, tidak perlu untuk terus tinggal di dalam. Gunung binatang ribuan binatang juga memiliki aturannya sendiri. Wang Che tidak bermaksud untuk melanggarnya. Namun, dia menantikan bagaimana ulat kecil dan yang lainnya dapat berkembang. Menurut Sage Agung aliran waktu, gunung itu mengendalikan kekuatan waktu. Itu kemungkinan besar untuk mengubah aliran waktu dalam domain waktu dan membiarkan hewan peliharaan jiwa memperoleh lebih banyak waktu kultivasi. Jika tidak, setiap tahun di Festival Binatang Ribuan Binatang, hanya dalam 3 hari, hewan peliharaan jiwa tidak akan mengalami peningkatan sebesar itu. Tentu saja, tidak semua hewan peliharaan jiwa dapat menikmati kondisi ini. Mungkin hanya sebagian kecil. Bagaimanapun, Sage Agung aliran waktu hanya dapat mengubah aliran waktu di area kecil. Mereka tampaknya belum keluar. Wang Che memikirkannya. Perjalanan tanpa batas begitu cepat. Sekitar pagi hari ketiga, Shen Mingluan dan yang lainnya berjalan keluar. Semua orang tampak kelelahan. Hanya Shen Mingluan yang sedikit lebih baik, tetapi matanya dipenuhi dengan kelelahan. Tidak diketahui apa yang telah terjadi. Ketika mereka melihat Wang Che menunggu mereka, mereka tercengang. Junior, kenapa kau keluar pagi-pagi sekali? Shen Mingluan sangat terkejut. Aku lulus ujian dan merasa bosan, jadi aku keluar, kata Wang Che. Dengar, apakah kau berbicara seperti manusia? Wajah Bai Xiaoluo dipenuhi air mata. Junior, kau tidak tahu ini, tetapi setelah kau pergi, pertemuan kita hari ini seperti jatuh dari surga ke neraka. Kita bertemu lagi dengan tikus tebing itu, yang sama dengan yang kutemui tahun lalu. Kita ditipu olehnya lagi. Tetapi kali ini, kita memiliki pengalaman dan nyaris selamat. Jangan bicarakan itu. Aku terlalu lelah. Baguslah kau memperoleh sesuatu. Wang Che terbatuk. Memang, sedikit melelahkan. Shen Mingluan tersenyum, tetapi kita memperoleh banyak hal. Ketika kita kembali, kita dapat memurnikan beberapa ramuan kultivasi yang cukup bagi kita untuk meningkat pesat. Aku merasa bahwa dengan junior di sekitar, Bai Xiaoluo berpikir sejenak, kita mungkin dapat mencapai lembah roh suci. Aku sudah lama mendambakan tempat itu. Tempat itu dapat beresonansi dengan jiwa bela diri dan memungkinkannya untuk berkembang. Paling tidak, kita dapat mewarisi sebagian kekuatan binatang buas jiwa kuno. Jika kita dapat memperoleh 1 atau 2 gerakan, kita seharusnya dapat melangkah lebih jauh di Piala Raja. Dari kelihatannya, kita hanya dapat melakukannya tahun depan. Sayang sekali. Wang Che mengangguk. Aku sedang menunggu hewan peliharaan jiwaku. Wang Ka berkata dengan lelah, sekarang, aku hanya bisa berharap hewan peliharaan jiwa kita dapat bertemu secara kebetulan. Persyaratanku tidak tinggi.
Jika dapat meningkatkan kultivasinya 4 hingga 500 tahun, aku akan merasa puas. Wang Che berpikir dalam hati, dia benar-benar mudah dipuaskan. Saya berharap untuk bermutasi dan berevolusi, atau memperoleh beberapa keterampilan jiwa yang kuat. Orang ini jelas memiliki tujuan yang lebih besar. Itu pada akhirnya hanya sejumlah kecil. Shen Mingluan tersenyum dan berkata, orang biasa hanya dapat meningkatkan kultivasi mereka. Keterampilan jiwa dapat dipelajari. Tidak buruk untuk dapat mempelajari beberapa keterampilan jiwa inti khusus. Atau dapat menembus batas dan maju ke keterampilan jiwa 10.000 tahun. Itu bahkan lebih berguna daripada mempelajari keterampilan jiwa. Di Piala Raja, dengan hewan peliharaan jiwa dan keterampilan jiwa 10.000 tahun dalam tim, pada dasarnya dijamin berada di 8 besar. Wang Che mengangguk sedikit. Keterampilan jiwa 10.000 tahun jauh lebih merepotkan daripada basis kultivasi 10.000 tahun. Standar kelulusan universitas-universitas top adalah memiliki hewan peliharaan jiwa 10.000 tahun. Adapun standar ahli di universitas-universitas top, hewan peliharaan jiwa 10.000 tahun harus memiliki setidaknya satu keterampilan jiwa 10.000 tahun. Biasanya, ketika kultivasi seseorang mencapai 10.000 tahun, akan butuh waktu lama untuk meningkatkan keterampilan jiwa mereka ke 10.000 tahun. Diperlukan setidaknya setengah tahun hingga lebih dari setahun. Jika mereka ingin mencapainya dalam beberapa hari, mereka hanya bisa mengandalkan pertemuan kebetulan. Hewan peliharaan jiwa utamaku adalah hewan peliharaan jiwa mekanis, pedang bulan pulsa. Bai Xiaoluo menghela napas, ada sangat sedikit hewan peliharaan jiwa mekanis di Gunung Binatang Buas. Pada dasarnya tidak akan mengalami pertemuan kebetulan. Masih ada harapan untuk bunga oh. Aku hanya bisa terus memodifikasinya saat aku kembali. Wanita kaya ini terlalu sombong, kata Wang Ka. Kau akan memodifikasinya saat kita kembali. Berapa banyak yang kau rencanakan untuk dihabiskan kali ini? Tidak banyak biayanya. Aku memodifikasinya dengan uang sakuku, kata Bai Xiaoluo. Uang saku. Ludi bingung, aku ingat kau menghabiskan lebih dari 2 juta untuk modifikasi terakhir kali. Benar, aku hanya punya uang saku sebanyak ini setiap bulan. Semuanya dihabiskan untuk si kecil itu. Wajah Wang Ka dan Ludi menjadi gelap. Dia memang wanita kaya. Wang Che berpikir sejenak dan berkata, jika itu modifikasi mekanis, aku bisa membantumu. Tolong aku. Bai Xiaoluo tertegun, aku ingat sekarang. Pedang magnetikmu juga telah dimodifikasi. Sayap pedang dari terakhir kali memang luar biasa. Ahli mekanik mana yang ingin kau perkenalkan padaku? Ahli mekanik. Wang Che berpikir sejenak, boleh aku memperkenalkan diriku? Wang Che terbatuk, tidak ada sertifikasi profesional. Dia ingin membantu Bai Xiaoluo memodifikasi dan membantu hewan peliharaan jiwanya meningkatkan kekuatannya terutama untuk mengurangi beban kerjanya di Piala Raja. Dia bisa membiarkan Bai Xiaoluo menangani beberapa tim. Dengan cara ini, pengganti ini tidak perlu sering bertarung. Jika Bai Xiaoluo tidak bisa menang, mereka pasti akan sangat kuat. Dia bisa membiarkan ulat kecil dan yang lainnya bertarung. Tidak ada artinya jika mereka terlalu lemah. Tidak ada sertifikasi profesional. Ludi melihat sekeliling, sial, orang yang galak sekali. Tanpa sertifikasi profesional, kamu berani memodifikasi pedang magnetikmu. Dan itu sangat tampan. Master mekanik yang kukenal, bahkan jika mereka magang, setidaknya adalah mahasiswa tahun keempat. Sulit untuk memulai di industri ini tanpa usaha beberapa tahun. Jika pedang magnetikmu benar-benar dimodifikasi olehmu, junior. Bai Xiaoluo berkata, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Aku harus mencoba metodemu yang tidak lazim. Baiklah, siapkan bahan-bahan dan bagian-bagian serta cetak biru yang ingin kamu modifikasi. Aku bisa menyelesaikannya dalam seminggu. Kamu bisa menyesuaikannya sendiri. Sebenarnya, tungku pedang di lantai 2 sudah merancang cetak biru dan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Tungku pedang beroperasi secara otomatis dan selesai dalam beberapa jam. Dia bilang 3 hari jadi mereka tidak terlalu curiga. 3 hari. Bai Xiaoluo sedikit mengernyit. Bukankah ini terlalu singkat? Namun, mengingat modifikasi pedang bulan pulsa tidaklah sulit, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, jika ada masalah, dia akan menganggapnya sebagai latihan untuk juniornya. Beberapa dari mereka berdiskusi sebentar dan membicarakan pengalaman Wang Che setelah dia pergi. Kemudian, mereka diam-diam menunggu hewan peliharaan jiwa mereka muncul. Ada banyak orang di pintu masuk. Sekitar pukul 3 sore, hewan peliharaan jiwa mulai keluar.
Para master jiwa kontrak yang telah menunggu lama di luar tampak bersemangat seolah-olah mereka sedang menunggu anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam ujian komprehensif. Di era ini, tidak apa-apa jika tidak bertemu pacar selama 3 hari. Jika itu adalah hewan peliharaan, rasanya seperti seumur hidup. Tentu saja, itu tidak berlebihan. Kenyataannya, itu terutama karena kebanyakan orang telah mengalami pelatihan di Festival Binatang Buas Segudang dan mengalami rasa sakit karena tidak memiliki hewan peliharaan jiwa. Oleh karena itu, mereka merindukan hewan peliharaan jiwa mereka. Tentu saja, ketika hewan peliharaan jiwa keluar, master jiwa kontrak menangis bahagia. Sedangkan untuk hewan peliharaan jiwa, master jiwa kontrak tidak terlihat selama 3 hari. Meskipun ada banyak senior binatang jiwa kuno di Gunung Binatang Buas Segudang, mereka tidak sedekat master jiwa kontrak mereka. Beberapa telah berkultivasi terlalu lama. Jika mereka berada di domain aliran waktu yang didirikan oleh Sage Agung Aliran Waktu, mereka tentu akan semakin merindukannya. Sebagai acara tanpa kompetisi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada master jiwa kontrak dan hewan peliharaan jiwa di Gunung Binatang Buas Segudang. Bahkan ketika hewan peliharaan jiwa keluar, tidak ada yang tertarik untuk melihat hewan peliharaan jiwa orang lain. Mereka semua melihat hewan peliharaan jiwa mereka sendiri dan menunggu. Kadang-kadang, beberapa hewan peliharaan jiwa akan terlihat aneh dan paling-paling hanya melirik beberapa kali lagi. Hiks, pedang bulan pulsaku akhirnya keluar. Sekitar pukul 4, pedang bulan pulsa Bai Xiaoluo dan bunga Oh terbang lebih dulu. Pedang bulan pulsa berbentuk bulan itu memancarkan kilau perak terang. Dari perubahan itu, kultivasi kekuatan jiwanya meningkat pesat, mencapai sekitar 400 tahun. Selain itu, pedangnya memiliki cahaya khusus. Tidak diketahui batu nuklir khusus apa yang diserapnya. Bunga Oh jelas telah tumbuh. Sebagai hewan peliharaan jiwa bintang keberuntungan, ia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung, tetapi sekarang tampak sedikit berbeda. Cepat dan rasakan apa yang terjadi pada hewan peliharaan jiwamu. Shen Mingluan segera bertanya. Bai Xiaoluo mengangguk. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan gembira, kultivasi kekuatan jiwa mereka telah meningkat lebih dari 400 tahun. Pedang bulan pulsa telah mengembangkan 2 keterampilan jiwa yang baru saja dipelajari. Mereka telah maju ke keterampilan jiwa 1000 tahun. Salah satu intinya, tebasan bulan pulsa, telah meningkatkan kemahirannya 1 tingkat. Bunga Oh benar-benar telah memperoleh keterampilan jiwa inti 1000 tahun tipe rumput. Refluks kekuatan jiwa. Ini meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan jiwa. Setelah memakainya, pada dasarnya kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kekuatan jiwa. Beberapa dari mereka tercengang. Sial, keberuntungan ini sedikit kuat. Wangka terkejut, keterampilan jiwa inti 1000 tahun. Bahkan jika kamu mempelajarinya, kamu harus mempelajarinya untuk waktu yang lama, kan? Cek-cek, hanya saja kamu bertemu dengan binatang buas yang mulia. Keterampilan jiwanya terus meningkat, dan kultivasinya meningkat 600 tahun. Nada bicara Ludi relatif buruk. Roh air murni miliknya hanya meningkatkan kultivasinya lebih dari 400 tahun ketika ia jatuh ke dalam perangkap api dan menderita luka yang sangat serius. Kemudian, ia diselamatkan oleh binatang jiwa kuno tipe rumput dan berkultivasi untuk waktu yang lama sebelum perlahan pulih. Keberuntungannya adalah yang terburuk. Namun, tidak peduli seberapa buruknya, kultivasi kekuatan jiwanya telah meningkat. Secara komparatif, keberuntungan Shen Mingluan tidak buruk. Setelah Luan Hijau mengkilap membawa koi miliknya, karena penampilannya yang sangat bagus, ia segera dipilih oleh beberapa binatang jiwa kuno. Kemudian, mereka merawatnya dengan hati-hati dan memberinya keterampilan jiwa. Mereka juga membantu koi tersebut berevolusi. Ia langsung berevolusi menjadi bentuk muda naga giok putih, naga putih kecil. Jika ia berevolusi dengan kecepatan normal, hampir mustahil bagi koi ini untuk berevolusi menjadi naga putih kecil tanpa kultivasi lebih dari 3000 tahun. Ia mengambil langkah maju yang besar. Glaze Green Luan juga memperoleh keterampilan jiwa spesies khusus. Itu adalah keterampilan jiwa spesies burung dari hewan peliharaan jiwa tipe terbang. Luan Phoenix Harmony, ia dapat berbagi kultivasi kekuatan jiwanya dengan hewan peliharaan jiwa lainnya. Jika hewan peliharaan jiwa itu adalah burung atau phoenix, ia juga dapat memperoleh peningkatan kekuatan jiwa khusus. Keterampilan jiwa spesies sangat langka, bahkan lebih langka daripada keterampilan jiwa inti. Binatang buas jiwa kuno juga peduli dengan penampilan. Bai Xiaoluo terkekeh, Junior, kami hanya merindukan hewan peliharaan jiwamu. Aku menunggu.
Wang Che memperhatikan dan sama sekali tidak cemas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut perkiraan Wang Che, mereka paling banyak akan memberikan beberapa keterampilan jiwa dan meningkatkan kultivasi kekuatan jiwa beberapa ratus tahun. Mungkin pedang magnetik telah meningkat pesat dan dapat meningkat lebih dari 1000 tahun, semakin memperkuat petir ilahi kesengsaraan surgawi di tubuhnya. Saat dia berpikir, 3 sosok berjalan keluar dari pintu masuk. Bab 416, Ulat Kecil Pasca Pubertas. Mereka keluar, mereka keluar. Shen Mingluan menunjuk ke pintu. Bahkan jika ada banyak hewan peliharaan jiwa, mereka merasa bahwa mereka sudah lebih mengenal hewan peliharaan jiwa Wang Che. Mereka segera menemukan 3 sosok di antara binatang buas. Wang Che, mengapa serangga kecil itu tampak sedikit berbeda? Tiba-tiba, Shen Mingluan berkata, ini tidak tampak hanya sedikit berbeda. Mungkinkah itu berevolusi? Bai Xiaoluo berkata dengan linglung, serangga kecil dalam ingatanku tampaknya tidak seperti ini, kan? Apakah ini pubertas? Itu tidak benar, bukankah ulat hijau itu tumbuh lebih besar? Bagaimana mungkin masih bisa tumbuh seperti ini? Benar, Wang Ka juga menatap ke kejauhan, ia masih dalam masa pubertas, kan? Seharusnya ia tidak jauh dari evolusi, tetapi bukankah ulat hijau berevolusi menjadi kupu-kupu neter hijau? Biasanya, sebelum evolusi, ia paling banyak tumbuh menjadi kepompong. Apa yang terjadi padanya? Ludi menatap Wang Ka dengan kaget. Kau benar-benar mengira itu ulat hijau. Petik 2. Wang Ka, tampaknya ia sedikit berbeda dari ulat hijau. Di kejauhan, Wang Che menatap ulat kecil yang merangkak keluar dengan angkuh dan sedikit mengernyit. Ulat kecil itu masih mengenakan baju besi meteorit mekanis. Ia jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi anehnya, ia tampak sedikit berbeda. Antena di kepalanya telah tumbuh panjang dan berubah menjadi tanduk merah seperti koral, tampak jauh lebih menakjubkan. Matanya cerah dan ia mengangkat kepalanya dengan angkuh. Tubuhnya masih hijau, tetapi ada beberapa pola energi aneh yang tampak kuno. Sepasang roti daging kecil juga menumbuhkan cakar kecil, dan ekornya memiliki lebih banyak bulu. Ini, pubertas. Wang Che tercengang. Dengan garis keturunan naga Dewa Langit, ulat kecil itu secara alami tidak akan berkembang sesuai dengan pertumbuhan serangga. Ketika ia tumbuh hingga tahap tertentu dan kultivasinya cukup, ia mungkin berevolusi. Namun, tahap pertumbuhannya pasti panjang. Ini karena naga memiliki periode pertumbuhan yang sangat panjang. Butuh waktu yang sangat lama bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang sepenuhnya. Bahkan jika ia dipelihara oleh manusia, naga Dewa Langit memiliki garis keturunan naga sejati. Potensi yang terkandung di dalamnya tidak begitu mudah dikembangkan. Tidak peduli seberapa cepat ia dipelihara, ia tidak dapat berevolusi dalam beberapa tahun. Wang Che meminta ulat kecil itu untuk berlatih lebih banyak. Selain menjadi lebih kuat, ia masih ingin merangsang potensinya lebih cepat sehingga ia dapat berevolusi lebih cepat. Namun, sejak ia memperoleh garis keturunan naga Dewa Langit, kecepatan pertumbuhan ulat kecil itu sebenarnya sangat lambat. Meskipun tingkat kultivasinya selalu meningkat, kedewasaan dan perkembangannya tidak banyak berubah. Evolusi dari serangga menjadi naga tidak dapat dilakukan dalam satu langkah. Penggabungan garis keturunan pasti memiliki proses perkembangan. Misalnya, ketika seekor koi berevolusi menjadi naga giok putih, ia harus tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Ia harus berevolusi menjadi naga putih kecil tanpa sisik. Baru setelah itu ia akan tumbuh dan berkembang, mengumpulkan kultivasi, dan akhirnya berevolusi menjadi naga giok putih. Melihat ulat kecil itu telah tumbuh, itu berarti, ia sangat dekat dengan evolusi pertamanya. Kemudian, Wang Che merasakannya dan terdiam. Bagaimana? Shen Mingluan bertanya, apakah ada perubahan dalam aspek lain? Bagaimana dengan kultivasinya? Apakah ia memiliki keterampilan jiwa? Mengapa auranya begitu kuat? Kultivasinya seharusnya meningkat pesat, kan? Menurut perkiraan konservatif, ia memperoleh setidaknya 800 tahun kultivasi. Bai Xiaoluo memiliki ekspresi serius, dalam 3 hari, kultivasinya telah meningkat 800 tahun, tetapi ia masih dapat berkembang seperti ini. Akan menjadi apa serangga kecil ini berevolusi? Aku merasa tidak berani melihatnya. Wajah Wang Ka berkerut, sebenarnya aku takut pada ulat kecil. Menurut pemahamanku, itu adalah serangga, kata Ludi, tetapi serangga kecil di depanku ini memberitahuku bahwa itu bukan hanya serangga. Ulat kecil itu berjalan dengan gagah berani ke arah Wang Che dan berteriak. Suaranya sangat mengagumkan dan tidak banyak berubah.
Wang Che mengangkatnya dengan tangannya dan melihat sekeliling. Dia menarik napas dalam-dalam. 2.500 tahun. Wang Che berbisik, harta karun alam apa yang kamu makan di Gunung Binatang Segudang? Ketika ulat kecil itu pertama kali memasuki Gunung Binatang Ribuan, Wang Che sangat memahami kultivasinya. Usianya lebih dari 4.500 tahun. Namun sekarang, kultivasinya telah mencapai 7.000 tahun. Bahkan jika sage agung aliran waktu dapat mengubah waktu dan menciptakan lingkungan kultivasi yang cocok untuk hewan peliharaan jiwa, atau bahkan mencapai rasio 10:1 dengan dunia luar, berkultivasi di dalam selama 3 bulan. Peningkatan ini terlalu dibesar-besarkan. Pertumbuhan ini, mungkinkah garis keturunan naga sejati di tubuhnya telah berkembang pesat? Tunggu, keterampilan jiwa ini. Tiba-tiba, Wang Che merasakan bahwa ulat kecil itu tampaknya telah memperoleh keterampilan jiwa yang sangat istimewa. Kekuatan suci cacing leluhur, setelah mati, berubah menjadi kepompong untuk merangsang potensi dalam tubuh. Setelah keluar dari kepompong dan hidup kembali, semua aspek kemampuannya akan meningkat pesat. Semakin kuat potensinya dan semakin sering ia keluar dari kepompong, semakin tinggi peningkatannya setelah keluar. Ia telah keluar dari kepompong sekali dan tidak dapat berubah menjadi kepompong lagi dalam waktu singkat. Dari mana datangnya keterampilan jiwa ini? Wang Che mencari ingatannya dan tidak menemukan apapun. Itu secara alami adalah keterampilan jiwa dari binatang buas jiwa kuno itu. Namun, bukankah gerakan ini sedikit tidak normal? Berubah menjadi kepompong setelah kematian berarti ia terbebas dari kematian. Setelah keluar dari kepompong dan hidup kembali, ia akan secara langsung meningkatkan semua kemampuan. Semakin kuat potensinya, semakin tinggi kemampuan setelah keluar dari kepompong. Wang Che tahu sekilas bahwa ini jelas merupakan kemampuan yang sangat dilebih-lebihkan. Bahkan jika tidak memiliki potensi, selama ia mati 1000 kali, ia secara bertahap dapat menjadi lebih kuat. Selain itu, tidak ada batasan berapa kali ia dapat digunakan. Hanya ada waktu pendinginan. Terutama karena makhluk jiwa memiliki rentang hidup yang panjang dan keterampilan jiwa ini. Dengan potensi ulat kecil itu benar-benar kombinasi yang tidak masuk akal. Lagi pula, ulat kecil itu masih memiliki letusan mendekati kematian. Setelah mati, ia meletus dengan kekuatan yang sangat besar dan bahkan dapat melakukan serangan balik. Ia bahkan tidak takut diganggu. Keterampilan jiwa makhluk jiwa kuno macam apa ini? Semakin Wang Che memikirkannya, semakin ia merasa terdiam. Teman baik, ia tidak menyangka keterampilan jiwa yang begitu kuat akan muncul setelah 3 hari pelatihan. Setelah berpikir sejenak, Wang Che merasa bahwa itu mungkin terkait dengan sage agung aliran waktu dan yang lainnya. Keterampilan jiwa yang begitu kuat jelas bukan sesuatu yang dapat dilepaskan oleh makhluk jiwa dengan begitu saja. Selain itu sangat cocok untuk ulat kecil itu. Garis keturunan naga sejatinya membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang perlahan. Dengan gerakan ini, Wang Che menatap ulat kecil itu dan merenung. Sepertinya pelatihanmu di masa depan akan berlipat ganda. Petik 2. Ulat kecil itu. Seolah bisa merasakan pikiran Wang Che, ulat kecil itu mengecilkan tubuhnya dan melompat turun dari tangan Wang Che, sambil berteriak. Pada saat ini, mendengar Wang Che berkata, 2.500 tahun, keempat lainnya bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. 2.500 tahun. Mata Shen Mingluan membelalak, bertambah 2.500 tahun. Itu 4.500 tahun sebelumnya, yang berarti 7.000 tahun sekarang. Astaga, hanya siswa tahun keempat di sekolah kita yang memiliki hewan peliharaan jiwa dengan kultivasi ini, kan? Wangka terdiam, lagi pula, hanya ada segelintir. Itu melampaui Pulse Moon Blade-ku begitu saja. Bai Xiaoluo menyentuh Pulse Moon Blade-nya. Usianya baru 6.500 tahun, tetapi dia sudah berada di tahun ketiga. Apakah ini teknik kultivasi? Ludi tampak iri, dengan peningkatan kultivasi yang begitu berlebihan, aku tidak dapat memikirkan pertemuan kebetulan apapun hanya dalam 3 hari kultivasi. Saya merasa serangga kecil ini mungkin bisa mengalahkan kita tanpa menggunakan keterampilan jiwa. Wangka mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Indra manusia selalu sangat akurat. Dengan persepsi Wang Che saat ini tentang ulat kecil itu mungkin. Mungkin itu benar-benar bisa melakukannya tanpa menggunakan keterampilan jiwa. Kekuatan suci cacing leluhur pernah mengubah ulat itu menjadi kepompong. Sementara kultivasinya meningkat pesat, kekuatannya juga meningkat dalam semua aspek. Jika hewan peliharaan jiwa memiliki kekuatan tempur numerik, Wang Che merasa itu akan berlipat ganda.
Dia tidak tahu detailnya karena dia belum mengujinya sebelumnya. Faktanya, Wang Che menduga bahwa itu bahkan mungkin tidak dapat menembus pertahanan ulat kecil itu. Alasannya sederhana, stimulasi potensial dari kekuatan suci cacing leluhur bukan hanya garis keturunan naga sejati. Wang Che membiarkan ulat kecil itu mengolah metode visualisasi alam. 5 jenis esensi jiwa yang diolah dapat meningkatkan kekuatan fisik ulat kecil itu sampai batas tertentu, tetapi ini adalah proses yang panjang. Adapun teknik kultivasi, semuanya menekankan kemajuan bertahap dan sejarah panjang, terutama karena ini adalah teknik tertinggi dari Sekte Dao. Oleh karena itu, tidak akan ada perubahan yang berlebihan dalam beberapa bulan setelah mengolah kelima esensi jiwa agung ini. Namun, dalam beberapa tahun, dekade, atau bahkan ratusan tahun, perubahan yang ditimbulkannya sangat mengerikan. Menurut aturan dunia ini, kelima esensi jiwa ini juga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ulat kecil itu. Rumput memberi kehidupan, air memberi fluiditas, tanah berat, angin menghasilkan kecepatan, dan api bersifat eksplosif. Mereka semua dapat meningkatkan kemampuan yang sesuai. Terutama karena kelima esensi jiwa ini semuanya memiliki kekuatan khusus. Misalnya, esensi jiwa api sudah memiliki 4 nyala api. Tunggu, mengapa sepertinya ada yang kelima? Wang Che dengan hati-hati merasakannya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ulat kecil itu tidak hanya memiliki kekuatan suci cacing leluhur di tubuhnya. Selain itu, nyala api ini sebenarnya lebih kuat dari nyala api lainnya. Tunggu, sepertinya itu bukan hanya esensi jiwa api. Semakin dia merasakannya, semakin terkejut Wang Che. Ini karena dia menemukan bahwa esensi jiwa terbang, juga memiliki energi yang sangat kuat. Kekuatan suci cacing leluhur ini terkait erat dengan kehidupan dan telah menyatu dengan esensi jiwa rumput. Kelima esensi jiwa agung ini semuanya memiliki kekuatan khusus sekarang. Wang Che sedikit tertegun. Dia tidak menyangka makhluk kecil ini tumbuh begitu banyak setelah keluar. Itu hanya 3 hari. Bagaimana sage agung aliran waktu dan yang lainnya membiarkan ulat kecil itu berkultivasi. Wang Che menggelengkan kepalanya dan kembali bertanya kepada ulat kecil itu tentang pertemuannya. Setelah merasakannya, Wang Che terbatuk dan melihat yang lain. Sebenarnya tidak apa-apa, ia telah berkultivasi dengan mantap. Mungkin ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dan potensinya meletus. Potensi yang terakumulasi. Wang Ka menggaruk kepalanya, seorang siswa tahun pertama sepertimu membesarkan ulat hijau itu hingga lebih dari 4.000 tahun. Kamu menyebutnya akumulasi. Kultivasi yang mantap, kau mendefinisikan ulang potensi, kan? Hanya ulat kecil yang seperti ini, Wang Che tersenyum dan berkata, 2 lainnya seharusnya baik-baik saja, Begitu dia selesai berbicara, pedang magnetik terbang dan mengitari Wang Che. Pedang magnetik sangat bersemangat. Bilahnya akan menarik busur listrik merah dari waktu ke waktu, seolah-olah telah kembali ke keadaan awal. Tapi sekarang sangat berbeda. 3.000 tahun, Wang Che bergumam. Mereka berempat. Bab 417, sayap tulang harta karun beruang, keberuntungan Egi. Sebelum pedang magnetik memasuki gunung binatang segudang, kultivasinya bahkan lebih tinggi dari ulat kecil itu. Saat itu, sudah mendekati 6.000 tahun. Dia tidak menyangka perjalanan ini akan meningkatkannya lebih jauh lebih dari 3.000 tahun. Terakhir kali mereka menyerap petir ilahi kesengsaraan surgawi untuk berkultivasi di dekat iblis kuno, itu hanya meningkat lebih dari 2.000 tahun. Tampaknya ia telah menyerap petir ilahi dari naga laut awan biru untuk berkultivasi. Selain itu, ia menyerap lebih banyak lagi. Pedang magnetik dan Wang Che berbincang dengan penuh semangat. Ia mengatakan bahwa ia baru berkultivasi selama 3 hari. Wang Che mengangguk. Mustahil bagi sage agung aliran waktu untuk menutupi wilayah tempat naga laut awan biru melampaui kesengsaraan. Oleh karena itu, tidak banyak waktu untuk berkultivasi di sana. Tanpa Wang Che yang berkultivasi dengannya, kecepatan penyerapannya tidak terlalu cepat. Selain itu, ia harus menggunakan klonnya untuk menyerap petir ilahi yang meluap. Kecepatannya jauh lebih lambat daripada saat ia langsung menyerap petir ilahi pada iblis kuno. Namun, keuntungannya ada pada kuantitas. Alasan lain adalah bahwa setelah naga laut awan biru melampaui kesengsaraan, petir ilahi yang merembes keluar dalam 2 hari berikutnya telah berkurang. Jelas, itu berarti bahwa ia telah berhasil melampaui kesengsaraan. Mungkinkah ini juga merupakan potensi yang terakumulasi? Mereka berempat tercengang. Bukan hanya yang pertama bertambah lebih dari 2.000 tahun, tetapi yang kedua juga bertambah 3.000 tahun. Ini terlalu berbeda dari mereka.
Hewan peliharaan jiwa mekanik. Wajah Bai Xiaoluo dipenuhi air mata, milikku juga hewan peliharaan jiwa mekanik. Mengapa tidak banyak peningkatan? Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak banyak binatang jiwa mekanik di Gunung Binatang Segudang? Itu palsu, itu semua bohong. Raungan, harta karun beruang berjalan keluar dan menyentuh kepalanya, melolong tanpa banyak rasa percaya diri. Peningkatan kakak dan kakak kedua sangat dibesar-besarkan. Aku berbeda. Aku tidak meningkat sama sekali. Fiuh, Wang Che menghela napas dan menepuk kepala harta karun beruang. Baguslah tidak meningkat, baguslah tidak meningkat, Ketika harta karun beruang masuk, usianya baru lebih dari 4.000 tahun. Hanya beberapa ratus tahun lagi dari pedang magnetik dan ulat kecil itu. Bagaimana mungkin tidak tumbuh? Dalam 3 hari, belum lagi berkultivasi di wilayah Grid Sage aliran waktu, bahkan jika berkultivasi dengan santai, ia masih dapat meningkatkan kultivasinya hingga puluhan tahun, bukan? Ia belum menghabiskan pil jantung naga. Wang Che telah mempersiapkannya selama 3 hari. Bahkan jika ia tidak melakukan apapun, berkultivasi di dalam selama 3 hari masih dapat meningkatkan kultivasi kekuatan jiwanya sampai batas tertentu. Apakah Bear Tracer tidak meningkat? Shen Mingluan sedikit bingung. Sejak Wang Che bergabung dengan tim, Bear Tracer pada dasarnya tidak pernah muncul. Pada dasarnya, ulat kecil atau pedang magnetik naik ke panggung untuk bekerja sama dengan mereka. Bear Tracer menonton dari samping. Mereka tidak mengenal Bear Tracer dengan baik. Lagi pula, setelah memeliharanya selama beberapa bulan, ia seharusnya jauh lebih rendah daripada pedang magnetik dan ulat kecil. Ketika Bear Tracer pertama kali muncul di depan mereka, Shen Mingluan dan yang lainnya juga terkejut karena ini jelas bukan beruang bambu lagi. Itu adalah evolusi khusus. Namun, mereka tahu berapa banyak jenis evolusi yang dimiliki beruang bambu, jadi mereka dapat mengerti setelah terkejut. Kemudian, Bear Tracer tidak banyak naik panggung dan tidak tahu kemampuannya. Namun, pasti ada sesuatu yang aneh tentang kultivasinya yang tidak meningkat. Tidak, Wang Che memikirkannya. Pada saat ini, Bear Tracer menyentuh punggungnya dan 2 sayap tulang aneh perlahan muncul. Ini adalah, mata Bai Xiaoluo berbinar. Dia buru-buru menutup mulutnya dan berseru, ini adalah tulang jiwa. Ya ampun, pria kecil ini memperoleh sepasang tulang jiwa. Dari mana asalnya? Gunung Miriadbis memang memiliki tulang jiwa, tetapi kemungkinan mengambilnya bahkan lebih rendah daripada kemungkinan meteorit mendarat di rumahku. Sial, ini sepertinya sepasang tulang jiwa tipe sayap yang istimewa. Wang Che, itu tidak masuk akal. Bagaimana ketiga pria kecil ini bisa seberuntung itu? Wang Che tidak bisa mempercayainya. Apa ini? Tulang jiwa. Selain itu, tulang jiwa yang diproduksi di Gunung Miriadbis semuanya adalah tulang jiwa kuno. Tidak seperti peralatan jiwa binatang super modern, benda ini dapat secara langsung memberikan sejumlah besar kekuatan tempur. Tidak ada tulang jiwa seperti itu di dunia modern. Paling-paling, ada beberapa modifikasi peralatan jiwa mekanis eksternal. Itu masih harus berhubungan dengan jiwa bela diri dan mesin. Kalau tidak, hanya setelah 6 hewan peliharaan jiwa mencapai level 70, hewan peliharaan jiwa dapat berubah menjadi bentuk tulang jiwa dan membentuk persenjataan jiwa binatang super. Paling-paling, kita dapat meminjam kekuatan hewan peliharaan jiwa untuk menggantikan persenjataan jiwa binatang super. Beberapa peralatan jiwa, seperti sayap jiwa, tidak apa-apa. Namun, mereka hanya dapat memberikan kemampuan terbang dasar dan tidak dapat memperoleh peningkatan kekuatan tempur. Ludi menutupi wajahnya dan berkata tanpa berkata-kata. Jika binatang buas jiwa dapat memperoleh tulang jiwa, mereka akan menjadi lebih kuat. Tulang jiwa mirip dengan hewan peliharaan jiwa mekanis saat ini. Setelah modifikasi, mereka dapat secara langsung meningkatkan berbagai kemampuan hewan peliharaan jiwa. Namun, begitu tulang jiwa menyatu dengan hewan peliharaan jiwa, itu dapat meningkatkan kemampuan hewan peliharaan jiwa secara signifikan. Ini adalah kristal kekuatan yang dipadatkan dari kematian binatang buas jiwa. Dengan benda ini, apakah itu berarti setidaknya ia dapat terbang di masa depan? Shen Mingluan merenung, seekor beruang bambu yang berevolusi dan bisa terbang, Raungan, Bear Tracer tersipu dan melolong pada Wang Che. Wang Che mengerti, mungkin karena seorang senior melihat potensi Bear Tracer dan memberinya sepasang tulang jiwa leluhur ini. Dikatakan bahwa hanya Bear Tracer yang bisa melepaskan kekuatannya. Namun, tidak ada penjelasan khusus mengenai asal-usul sayap tulang tersebut. Bear Tracer awalnya menolak. Sebagai bayi yang baik, tanpa keakraban dan tanpa Wang Che di dekatnya, ia tidak menerima kekuatan eksternal.
Namun, sayap tulang itu terbang langsung ke tubuhnya dan membawanya ke langit. Ia terbang selama 3 hari. Selama 3 hari ini, ia telah mencoba mengendalikan sayap tulang. Jika ia tidak mengendalikannya, ia mungkin masih akan terbang. Oleh karena itu, selama 3 hari terakhir, kultivasi kekuatan jiwanya tidak meningkat sama sekali. Ia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Selain itu, ia sebenarnya masih berada di wilayah kekuasaan Sage Agung aliran waktu. Ia seharusnya membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dan mengendalikannya. Ia hampir tidak dapat mengendalikannya sekarang. Wang Che. Raungan. Hanya karena ia sedikit ceroboh, kultivasinya kini jauh berbeda dari kakak dan kakak kedua. Barang harta karun beruang menangis. Ia merasa telah terbang di udara setidaknya selama 3 bulan. Ia tidak dapat berhenti apapun yang terjadi. Tidak apa-apa, Wang Che menepuk kepala beruang itu, kultivasimu akan meningkat cepat atau lambat. Setelah menguasai sayap, kau tidak akan jauh lebih lemah dari mereka. Meskipun Sage Agung aliran waktu tidak mengatakan apa-apa, di sisi lain, karena ia diberi perlengkapan sayap ini, ia mengatakan bahwa hanya barang harta karun beruang yang dapat menguasainya. Kemudian, sayap tulang dan 2 kekuatan dalam tubuh Bear Tracer pasti berhubungan. Kekuatan ilahi dan kekuatan penguasa datang dari binatang pemakan surga dan kaisar beruang. Dengan kata lain, sayap tulang kemungkinan besar berhubungan dengan kedua ras ini. Binatang pemakan surga dan kaisar beruang tampaknya tidak memiliki sayap. Keduanya adalah penguasa bumi dan tidak ada hubungannya dengan langit. Tentu saja, mereka pasti bisa terbang, tetapi mereka tidak pandai terbang. Junior, keberuntungan hewan peliharaan jiwamu sedikit bagus. Shen Mingluan tersenyum dan berkata, sayap tulang ini membuatku merasa bahwa bahkan jika kamu meningkatkan kultivasinya 10.000 tahun, hasilnya tidak akan sebaik ini. Beruntung, Wang Che tertegun seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Aku akan kembali. Kompetisi grup Piala Raja akan dimulai pada tanggal 10 Juni. Bai Xiaoluo memiliki ekspresi lelah. Aku akan kembali dan setuju. Aku akan melihat apakah ada orang yang lebih beruntung daripada hewan peliharaan jiwa junior Wang di Festival Binatang Ribuan ini. Ya, tetapi ada kemungkinan besar kita tidak akan bisa mengetahuinya. Mereka berlima mengendarai luan hijau mengkilap kembali ke Akademi Sungai Utara dan beristirahat. Setelah kembali ke rumah kayu yang sudah dikenalnya, Wang Che menatap ketiga lelaki kecil itu dengan mantap. Akulah yang akan bercerita kepadamu. Wang Che terbatuk dan segera bertanya, kali ini, saatnya bagimu untuk bercerita kepadaku. Ulat kecil, ceritakan kepadaku. Ulat kecil itu segera berdiri dan mendesis. Tak lama kemudian, Wang Che mengerti semuanya. Begitu, Wang Che merasa bahwa serangkaian kesempatan ini membuatnya merasa seperti pecundang dibandingkan dengan mereka. Mereka secara tidak sengaja ditemukan oleh kupu-kupu roh hijau, dibawa kembali ke hutan jiwa leluhur, bertemu dengan kupu-kupu suci leluhur agung, memperoleh cahaya potensi darinya, dan kemudian mengungkapkan berbagai kemampuan. Di mana Egi? Tanya Wang Che. Ulat kecil itu tertegun dan buru-buru membawa Egi keluar dari medali ulat. Egi bersinar dan melompat beberapa kali sebelum berguling ke sisi Wang Che. Jadi, kamu tidak membawanya keluar? Tanya Wang Che. Ulat kecil itu menggelengkan kepalanya. Wang Che membiarkan ulat kecil itu meletakkan telur hewan peliharaan jiwa Firefly Dream Spirit di ruang medali dan mengikutinya ke Gunung Myriad Beast. Masih ada waktu sebelum menetas, jadi tidak cocok bagi Wang Che untuk membawanya bersamanya. Tidak heran, Wang Che melirik Egi dan tatapannya membeku. Gunung Myriad Beast memiliki banyak medan dan sangat besar. Meskipun Wang Che tidak tahu apa yang terjadi pada ulat kecil itu, ia tidak akan menemukan banyak peluang. Ini mungkin terkait dengan telur ini. Kamu belum lahir. Wang Che menyodok Egi dan bertanya, apakah itu terkait denganmu? Roh Oracle Pantom yang dapat memprediksi masa depan dan melepaskan kutukan kemalangan adalah rekan senegaranya. Saat energi jiwa binatang kegelapan perlahan dimurnikan oleh 3 susunan pembersih alam semesta suci Wang Che, meskipun itu sangat membebani pikirannya. Saat energi jiwa berevolusi, Wang Che tidak yakin apakah roh mimpi kunang-kunang di dalam memiliki kemampuan yang sama dengan roh hantu Oracle. Ada terlalu banyak variabel. Petik 2. Egi memantul 2 kali. Rekan senegaramu memiliki kutukan kesialan. Kalau saja kau bisa membawa keberuntungan. Wang Che berkata sambil menyentuh Egi. Dia tidak berani memastikan apakah itu benar-benar terkait dengan telur ini, tetapi ada kemungkinan. Wang Che memikirkan bunga milik Bai Xiaoluo. Binatang jiwa seperti aksesori ini cukup menarik.
Mengenakannya dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tempur. Semakin lama, semakin kuat jadinya. Pada tahap selanjutnya, ia akan langsung menjadi dewa. Ulat kecil, kamu seharusnya segera berevolusi. Wang Che menatap ulat kecil itu, kekuatan suci cacing leluhur sangat kuat. Kamu dapat menggunakannya saat waktu pendinginan berakhir, kan? Bagaimana menurutmu? Ulat kecil itu bertanya, bolehkah aku menolak? Wang Che mengeluarkan kertas gambar dan menunjuk ke naga suci yang pertama kali digambarnya. Lihatlah, apakah kamu ingin menolak? Mata ulat kecil itu berbinar. Wang Che mengeluarkan cermin dan menunjuk ke tanduk dan cakar ulat kecil itu. Lihat tandukmu, lihat cakarmu, apa itu? Ini adalah tanduk naga yang melambangkan kekuatan naga. Ini adalah cakar naga yang dapat merobek ruang. Ulat kecil itu mengangguk. Benar, benar. Dengan kekuatan suci cacing leluhur, kamu tidak hanya bisa menjadi lebih kuat, tetapi kamu juga bisa berevolusi lebih cepat. Sekarang kamu sudah dekat, apakah kamu ingin menolak? Ulat kecil itu berteriak, aku ingin berevolusi. Lalu, mereka bermain sepanjang malam. Bab 418, Program Pelatihan Baru, Melawan Ulat Kecil. Pada hari pertama setelah Festival Binatang Buas, Bai Xiaoluo mengirimkan materi dan cetak biru yang ingin dimodifikasinya. Bagian yang dimodifikasi terletak di pelindung pergelangan tangan pedang bulan pulsa. Bagian pelindung tangan itu tidak besar, dan relatif mudah dimodifikasi. Hampir tidak mungkin bagi Wang Che untuk gagal. Di antara hewan peliharaan jiwa mekanis, modifikasi prajurit ilahi mekanik jauh lebih sulit. Wang Che merenung dan berkata, dalam hal senjata mekanis, tidak sulit untuk dimodifikasi. Namun, biasanya, hewan peliharaan jiwa mekanis dengan senjata pada dasarnya akan berjalan menuju modifikasi prajurit ilahi mekanik di tahap selanjutnya. Misalnya, gelombang 0, prajurit ilahi mekanik gabungan. Menggabungkan senjata mekanis dan prajurit ilahi mekanik dapat memungkinkan keduanya memperoleh evolusi kombinasi yang sangat kuat. Jumlah pekerjaan dan sumber daya yang dibutuhkan sangat dilebih-lebihkan. Pada tahap awal, tidak ada master jiwa kontrak yang bersedia mempertimbangkannya. Karena dengan sumber daya yang sama, memelihara hewan peliharaan jiwa normal pada tahap awal akan memperoleh bantuan yang lebih besar dan memiliki rasio biaya yang lebih efektif. Hanya ketika sumber daya lebih melimpah pada tahap selanjutnya, kekuatan hewan peliharaan jiwa mekanis dapat sepenuhnya ditampilkan melalui pelatihan dan modifikasi. Kalian bertiga bersenang-senang kemarin. Wang Che mengatur pelatihan untuk mereka bertiga, masih ada beberapa hari sampai kompetisi kalian dimulai. Bertahanlah selama beberapa hari ke depan. Latihlah diri kalian dan biasakan diri dengan kemampuan baru kalian. Sebelum kompetisi, aku akan mengajarkan kalian beberapa kemampuan lainnya. Mendengar bahwa dia akan mengajarkan mereka kemampuan baru, Bear Tracer menjadi yang paling bersemangat. Adapun program pelatihan kalian, sebenarnya sangat sederhana. Wang Che menunjuk ulat kecil itu dan berkata, kalian berdua bisa bertarung bersama. Tidak, bergabunglah untuk mengalahkan ulat kecil itu. Pedang magnetik dan Bear Tracer tercengang dan sangat gembira. Ulat kecil itu, apakah pelatihannya sangat sederhana? Tanya Wang Che. Bear Tracer dan Magnetic Sword langsung mengangguk. Tetapi ada persyaratannya, kata Wang Che. Pertama-tama, gunakan kemampuan baru, bukan yang lama. Jangan gunakan keterampilan jiwa yang kamu pelajari di masa lalu untuk sementara waktu. Misalnya, kekuatan ilahi Bear Tracer dan kekuatan Overlord. Keterampilan jiwa yang dihasilkan oleh kedua kekuatan ajaib ini hanyalah sebagian dari efeknya. Belajarlah untuk mengembangkan dan menggabungkannya sendiri. Pedang kecil harus menstabilkan kultivasinya. Kultivasimu telah meningkat terlalu banyak. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kultivasimu telah meningkat begitu banyak. Bahkan jika kamu menggunakan keterampilan jiwa sekarang, kamu mungkin tidak dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik. Jika kamu tidak berhati-hati, jika kekuatan jiwa di tubuhmu berosilasi, sangat mudah untuk mengalami masalah. Karena itu, kamu tidak perlu mengolah kekuatan jiwa untuk sementara waktu. Kamu akan menstabilkannya untuk sementara waktu. Keterampilan jiwa mekanis, koordinasi mekanis, badai magnetik pedang, dan kelebihan energi milikmu sudah memiliki kemahiran yang relatif tinggi. Ditambah dengan kemajuan 4 jenis petir surgawi di tubuhmu, pedang pembelah bayangan, dan formasi pedang asal 3 petir, penggunaan formasi pedang tanpa batas 4 kesengsaraan, dan gerakan pedang, ini tidak hanya meledak, tetapi juga menguji ketahananmu. Begitu ada masalah dengan kekuatan jiwamu, itu tidak berguna tidak peduli seberapa kuatnya dirimu.
Itu tidak dapat dihindari. Kultivasi pedang magnetik meningkat paling cepat. Itu sudah mendekati 9.000 tahun kultivasi kekuatan jiwa dan tidak jauh dari 10.000 tahun. Namun, lebih dari 2 bulan yang lalu, kultivasinya hanya 3.700 tahun. Sebagai seorang kultivator abadi, Wang Che secara alami merasa bahwa itu terlalu cepat dan fondasinya tidak stabil. Menurut tahap kultivasi hewan peliharaan jiwa, mereka yang kultivasinya di bawah 10.000 tahun semuanya berada pada tahap meletakkan fondasi. 10.000 hingga 100.000 tahun adalah tahap pertumbuhan. Adapun apakah itu bisa melewati ambang batas 100.000 tahun, itu tergantung pada pelatihan master jiwa kontrak dan potensi hewan peliharaan jiwa. Di atas 100.000 tahun adalah tahap selanjutnya. Adapun ulat kecil itu, Wang Che merenung dan berkata, kekuatan bumi kehidupan, kekuatan angin yang membelah, dan api emas pemakan jiwa semuanya adalah kemampuan yang benar-benar baru. Selain itu, keterampilan jiwa spasialmu semuanya penting dalam pertempuran. Kamu belum mempelajari keterampilan jiwa tipe naga. Kamu harus lebih memahami keadaan hidup dan mati dalam pertempuran, jadi harta karun beruang dan pedang magnetik tidak perlu berdiri di atas upacara. Ulat kecil itu langsung panik, ses. Kekuatan suci cacing leluhur memiliki waktu pendinginan. Ini tidak akan berhasil. Tidak apa-apa, kata Wang Che. Kekuatan suci cacing leluhur memiliki waktu pendinginan dan tidak dapat diganggu. Namun, tidak ada batasan seperti itu pada letusan mendekati kematian. Selain itu, kamu jarang menggunakan jurus ini dan belum memiliki kesempatan untuk melatihnya. Sekarang setelah kamu memiliki kekuatan suci cacing leluhur, kamu harus lebih banyak melatih jurus ini. Di masa depan, kedua jurus ini pada dasarnya saling terkait. Jika tidak, jika kamu menggunakan kekuatan suci cacing leluhur, kamu akan mudah diserang oleh orang lain. Jika kamu tidak mengolah jurus ini dengan baik, bagaimana kamu bisa menghadapi musuh dalam keadaan hampir mati? Ulat kecil. Karena itu, program pelatihannya sesederhana itu, kata Wang Che. Jika harta karun beruang dan pedang magnetik kalah, harta karun beruang akan membawa kakak besar dan kakak keduamu untuk terbang di luar kota. Harta karun beruang segera mengecilkan kepalanya. Sebenarnya ia tidak ingin terbang dengan sayapnya. Ia merasa lebih aman di tanah. Pergilah berlatih. Setelah mengalami gunung binatang buas segudang dan berkultivasi begitu lama, kamu sudah dewasa. Wang Che terbatuk, aku tidak perlu mengawasimu setiap hari. Aku akan memeriksa hasilnya nanti. Ulat kecil yang memiliki ekspresi marah pergi bersama kedua saudaranya. Senang memiliki banyak hewan peliharaan jiwa. Tidak perlu khawatir tentang pelatihan. Tidak seperti setengah tahun yang lalu ketika hanya ada ulat kecil. Ia harus mengawasi pelatihan. Kalau tidak, dia pasti akan malas dan ceroboh. Sekarang, ulat kecil itu bahkan tidak punya kesempatan untuk bermalas-malasan. Tidak mudah menjadi kakak laki-laki. Semakin banyak hewan peliharaan jiwa, semakin besar tekanan pada ulat kecil itu. Karena ulat kecil itu telah menjadi lebih kuat, tentu saja tidak mungkin baginya untuk bermalas-malasan. Kalau tidak, akan sangat memalukan untuk ditinggalkan sebagai kakak laki-laki mereka. Pelindung pergelangan tangan Pulse Moonblade harus sedikit diganti. Wang Che merenung dan berkata, piala raja adalah untuk 3 orang kecil itu untuk dilatih. Aku akan menyerahkan beberapa tim yang terlalu tidak berguna untuk dihadapi Bai Xiaoluo dan yang lainnya. Kalau tidak, tidak ada artinya membiarkan ulat kecil dan yang lainnya memainkan peran apapun. Dalam kompetisi individu, mereka yang terlalu lemah di awal akan diserahkan kepada Bear Tracer untuk dihadapi dengan menggunakan kekuatan kasar. Akan ada karakter yang lebih kejam nanti. Ditambah dengan fakta bahwa ini adalah kompetisi individu yang lebih komprehensif, ulat kecil itu dapat mengumpulkan banyak pengalaman tempur. Kemudian, Wang Che tiba di lantai kedua istana Myriad Treasures Dao dan melihat tungku pedang besar. Bayangan pedang tergantung di atas tungku pedang dan terbang ke sisi Wang Che. Bayangan ilusi itu tampaknya tidak memiliki kesadaran. Mari kita lihat bahan-bahannya terlebih dahulu. Wang Che mengeluarkan bahan-bahan yang dikirim Bai Xiaoluo. Batu jiwa titanium, baja fusi air, kumis naga angin. Totalnya ada 5 bahan. Betapa murah hatinya. Wang Che meliriknya. Bai Xiaoluo berkata bahwa dia hanya ingin menghabiskan 2 juta. Sebenarnya, Wang Che melirik bahan-bahan ini. Totalnya ada 2 set. Dia mengenali semuanya. Totalnya, lebih dari 5 juta dolar. Menggunakan lebih dari 5 juta sumber daya untuk memodifikasi pelindung pergelangan tangan Pulse Moonblade benar-benar boros. Namun, Wang Che menghitung bahwa 3 di antaranya adalah sumber daya tingkat tinggi.
Tidak ada sumber daya berharga di luar nilai moneter. Jelas, sumber daya itu tidak mudah dibeli bahkan jika seseorang punya uang. Bahannya cukup. Sumber daya langka tingkat tinggi seperti titanium soulstone sudah mendekati level harta karun langka. Hanya 2 keping ini saja harganya mencapai 1 juta. Bab 419, Kultivasi Jiwa Bela Diri Jiwa Esensi. Material ini dapat membuat kekuatan jiwa mengalir lebih lancar dan sangat meningkatkan kecepatan casting dan koneksi keterampilan jiwa dalam pertempuran. Jika seorang master jiwa kontrak menggunakan hewan peliharaan jiwa mekanis mereka, mereka juga dapat membuat kekuatan jiwa mengalir di antara keduanya lebih lancar, sangat meningkatkan perasaan dan keadaan pertempuran. Cetak biru pelindung tangan. Aku punya desain sendiri. Itu sempurna. Bersamaan dengan material, ada juga rencana desain pelindung tangan by Xiaoluo. Nama modifikasinya cukup sederhana. Itu adalah pelindung naga angin karena benda paling berharga di sini sebenarnya bukanlah batu jiwa titanium, tetapi kumis naga angin. Ini adalah kumis naga setelah naga berganti kulit. Itu berisi kekuatan hidup tipe terbang yang sangat kaya. Menggunakannya untuk menempa material dapat meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas artefak. Secara alami bahkan lebih menakjubkan saat digunakan. Jika itu digunakan untuk pelindung tangan, material sebenarnya terlalu banyak. Kalau begitu mari kita gunakan untuk membuat jimat roh. Wang Che berpikir sejenak dan meletakkan cetak biru desain di slot tungku pedang. Kemudian, dia menggunakan indera ilahinya untuk merasakan tungku pedang dan memasukkan isi desain ke dalam tungku pedang untuk menyimpulkan dan menghitung. Kemudian, dia meletakkan bahan-bahan dengan tertib. Baiklah, bahan-bahan telah ditempatkan dan memasuki keadaan siaga. Setelah ulat kecil selesai berlatih, biarkan dia menyalakan api. Itu bisa diproduksi besok. Ukuran peralatan pelindung ini dan cetak birunya harus memiliki 2 slot untuk setiap pelindung tangan. Totalnya ada 4 slot. Aku akan menggunakan potongan-potongan ini untuk menggambar jimat roh. Sayang sekali Wang Che, teknik menggambar jimat agak tinggi. Bagi ulat kecil, itu agak sulit dipelajari. Kalau tidak, itu seharusnya bisa membebaskan Wang Che dari pekerjaan seperti itu. Menggambar jimat menekankan menenangkan pikiran. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, seluruh jimat akan hancur. Jika ada sedikit kesalahan dalam penyempurnaan pil, paling-paling, kualitasnya akan menurun. Bukannya tidak bisa digunakan. Menggambar jimat adalah profesi yang berbeda, jadi itu juga kultivasi khusus. Harta karun beruang seharusnya bisa menjalani jalur jimat yang luas dan mendalam ini. Itu juga lebih stabil secara mental. Memikirkan hal ini, jantung Wang Che berdebar kencang. Semakin dia memikirkannya, semakin cocok itu. Sebentar lagi, aku akan mengajarkannya ini. Hewan peliharaan jiwa perlu memiliki beberapa pekerjaan sampingan yang tepat. Hewan peliharaan jiwa tanpa pekerjaan sampingan bukanlah hewan peliharaan jiwa yang berkualitas. Dengan beberapa gerakan, Wang Che segera menggambar 4 jimat roh. Setelah menggambar, dia meletakkannya di pengaturan jimat roh tungku pedang dan menempelkannya. Ketika penyempurnaan resmi dimulai, dia bisa dengan sempurna menyatukan keempat jimat roh ini ke pelindung tangan dan setengah menyatu dengannya. Jimat penggambar roh meningkatkan kecepatan kultivasi, jimat perisai meningkatkan kekerasan pertahanan, dan jimat penunggang angin meningkatkan kecepatan. Itu juga dianggap sebagai bahan yang cocok. Ada juga jimat roh khusus, jimat pembersih roh. Hewan peliharaan jiwa mekanik tipe pulsa sangat banyak mengonsumsi kekuatan mental. Semakin kuat kekuatan mental mereka, semakin besar efeknya pada kekuatan mental mereka. Selain itu, kecepatan casting mereka akan sangat cepat, frekuensi serangan mereka akan sangat tinggi, dan mereka tidak akan kekurangan kerusakan. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa konsumsi kekuatan mental lebih cepat daripada keterampilan jiwa normal. Sedangkan untuk hewan peliharaan jiwa tipe mental, mereka sering memiliki keterampilan jiwa untuk memulihkan kekuatan mental. Namun, hewan peliharaan jiwa mekanik tipe pulsa merasa sangat sulit untuk mempelajari keterampilan jiwa kekuatan mental, jadi letusannya sangat kuat dan efek sampingnya tidak memadai. Begitu mereka tertahan atau tidak dapat langsung mengalahkan seseorang, itu akan sangat canggung. Seperti ini di kompetisi sebelumnya. Bai Xiaoluo tertahan. Jika dia menunda sedikit lebih lama, pedang bulan pulsa secara bertahap akan melemah. Jimat pembersih roh dapat mengurangi konsumsi kekuatan mental dan sangat meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan mental. Itu tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan jiwa hewan peliharaan jiwa tipe mental. Namun, kegunaan jimat roh adalah bahwa setelah diaktifkan,
jimat itu dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dia menggunakan bahan-bahan yang terbatas untuk menggambar sebuah karya yang sangat sempurna. Betapa membosankannya. Wang Che menggelengkan kepalanya sedikit, ketika Bear Tracer belajar cara menggambar jimat di masa depan, biarkan saja jimat itu melakukannya. Selain itu, jika jimat itu digambar dengan sangat baik, efeknya akan sedikit tidak normal dan tidak cocok untuk orang lain. Tidak dapat dihindari. Karyanya secara alami sempurna. Setelah melakukan ini, Wang Che melepaskan jiwa bela diri Essence Soul miliknya dan menonton dengan tenang. Beruntunglah dia memiliki jiwa bela diri Essence Soul dalam perjalanan ke Gunung Myriad Beast. Kalau tidak, sulit untuk mengatakannya. Untuk mengolah jiwa bela diri Essence Soul, ia harus memiliki cincin jiwa. Wang Che merenung dan berkata, dengan kata lain, ia juga membutuhkan hewan peliharaan jiwa. Jika aku ingin mengolah jiwa bela diri Essence Soul, aku harus menemukan hewan peliharaan jiwa. Selain itu mungkin tidak cocok. Sebagai Essence Soul miliknya, Wang Che secara kasar mengetahui detailnya. Ini mungkin tidak seperti Myriad Treasures Dao Palace di mana setiap hewan peliharaan jiwa dapat memiliki cincin jiwa. Aura jiwa bela diri itu sangat kuat. Jika dia dengan santai menemukan beberapa hewan peliharaan jiwa, ada kemungkinan besar mereka akan gagal. Karena itu, jauh lebih sulit untuk mengolah jiwa bela diri Essence Soul daripada yang dibayangkan. Saat Wang Che sedang berpikir keras, tiba-tiba, cahaya hijau hitam menyala di telapak tangannya. Hantu berbentuk naga yang tampan tampaknya telah hidup saat terbang keluar dari telapak tangan Wang Che dan mengitari jiwa esensinya. Apa? Wang Che menyipitkan matanya dan menatap bayangan naga. Ini adalah sisa-sisa kehendak Kaisar Naga Biru. Setelah kembali, Wang Che tidak mempedulikannya. Jiwa bela diri jiwa esensi menyapu dengan bermartabat. Bayangan naga mengeluarkan raungan naga yang tajam seolah-olah dipenuhi dengan kecerdasan. Tidak ada resonansi jiwa bela diri di lembah roh suci, tetapi kehendak jiwa Kaisar Naga Biru terbang ke Wang Che. Bayangan naga perlahan berputar. Energi jiwa aneh terus-menerus mengembun di udara dan mengitari jiwa bela diri jiwa esensi. Saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya hijau hitam yang naik seperti cincin. Dalam sekejap, Wang Che tertegun. Dia segera merasakan jiwa bela diri jiwa esensinya menyerap kekuatan jiwa tanpa terkendali. Itu bisa berubah menjadi cincin jiwa. Mata Wang Che berkedip, menarik. Kupikir kau seharusnya. Aku tidak menyangka kau bisa bertahan hidup dengan cara ini. Cincin jiwa awalnya dibentuk oleh hewan peliharaan jiwa yang dipadatkan dari kemauan mental. Itu mewakili kemampuan dan pikiran hewan peliharaan jiwa. Wang Che dapat memahami mengapa kemauan jiwa berubah menjadi cincin jiwa. Namun, hampir mustahil untuk mengubah kemauan jiwa yang tidak sadar menjadi cincin jiwa karena ia tidak memiliki kemampuan itu. Kemauan jiwa Kaisar Naga Biru ini sebenarnya dapat memungkinkannya untuk berubah menjadi cincin jiwa. Itu jelas telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat orang ini ketika masih hidup. Itu mungkin satu tingkat lebih tinggi dari naga Dewa Langit. Cincin jiwa muncul. Jiwa bela diri jiwa esensi mendengus dingin dan perlahan menyerapnya. Wang Che. Dalam kehidupan sebelumnya, dia seperti ini. Tepatnya, jiwa bela diri jiwa esensi ini adalah dirinya sendiri saat itu. Kemauan jiwa Kaisar Naga Biru. Nilai cincin jiwa ini. Wang Che menggelengkan kepalanya. Dengan cincin jiwa, dia dapat terus berkultivasi. Jika dia mengolah jiwa bela diri jiwa esensi, dia secara alami hanya dapat mencoba teknik kultivasi dari kehidupan sebelumnya. Teknik surgawi primordial, itu mengubah segalanya menjadi asal mula primordial, dan semua teknik di dunia tidak bisa lewat. Setan dunia lain tidak berani menyentuhnya. Dengan sebuah pikiran, dunia kembali ke asal mereka, dan semuanya kembali menjadi kekacauan, menunjuk langsung ke Dao Agung alam semesta. Teknik kultivasi yang tidak lengkap yang diperoleh dari makam abadi disebut asal mula semua teknik. Bagaimanapun, ketika dia pertama kali mendapatkannya, itu cukup dibesar-besarkan, tetapi itu sebenarnya adalah bagian yang tidak lengkap. Bab 420, Teknik Surgawi Primordial, Cincin Jiwa Khusus. Wang Che masih ingat bahwa saat itu, dia sudah menjadi sosok perkasa formasi jiwa. Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 1000 tahun dan perlahan-lahan menyimpulkan tindak lanjut melalui bagian sisa ini. Mengenai perbedaan dari teknik surgawi primordial yang sebenarnya, Wang Che tidak tahu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, sebenarnya masih agak terlambat untuk beralih dari alam formasi jiwa ke kultivasi teknik surgawi primordial. Namun,
Setelah berkultivasi, dari alam formasi jiwa tahap tengah ke alam formasi jiwa tahap akhir, ada pencapaian kecil. Setelah mengolah jiwa suci primordial selama sesi pencerahan Dao, dia pada dasarnya mulai mendominasi dunia kultivasi saat itu. Kemudian, ketika dia keluar dari dunia kultivasi di alam kenaikan, dia menjelajahi alam semesta di alam kenaikan abadi dan mengalahkan semua orang di dunia. Selama periode ini, dia terus-menerus menyempurnakan dan menyimpulkan teknik kultivasi berikutnya. Dia pada dasarnya mengandalkan teknik kultivasi ini. Jiwa bela diri Essence Soul cukup kuat. Tidak seperti istana Myriad Treasures Dao, istana itu terkait dengan jiwa esensi dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, istana itu dapat mengolahnya secara langsung. Sebelumnya, dia tidak mengolahnya terutama karena dia tidak dapat menemukan hewan peliharaan jiwa yang cocok dan tidak dapat menambah cincin jiwa yang cocok. Persiapan awal Wang Che adalah jika ulat kecil itu dapat berevolusi menjadi naga sejati, maka dia akan cukup kuat. Pada saat itu, dia juga dapat memasang cincin jiwa pada jiwa bela diri jiwa esensinya. Oleh karena itu, belum terlambat untuk menunda mengolahnya. Bagaimanapun, puluhan tahun dan ratusan tahun bukanlah apa-apa bagi Wang Che. Dia sama sekali tidak cemas. Sekarang setelah dia memiliki cincin jiwa khusus, dia tentu harus mencoba mengolahnya. Pengolahan teknik surgawi primordial jauh lebih merepotkan daripada seni pemurnian 100 jiwa. Bahkan pada tahap awal, sumber daya yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Pada tahap awal teknik surgawi primordial, hanya ada satu persyaratan. Seseorang harus terlebih dahulu mengolah jiwa esensi, jiwa suci primordial. Yaitu mengolah jiwa baru lahir atau jiwa esensi menjadi jiwa suci primordial. Oleh karena itu, mereka yang berada di bawah alam jiwa baru lahir tidak dapat berkultivasi. Ini adalah penerapan selanjutnya. Dengan ini, ia dapat terus berkultivasi. Jika ia tidak dapat mengolah benda ini, tidak ada cara untuk terus berkultivasi. Jika ini adalah dunia kultivasi, jika aku ingin mengolah teknik surgawi purba ini, itu mustahil tanpa ratusan tahun kultivasi yang pahit. Atau jika keberuntunganku menantang surga dan bakatku tak tertandingi, aku harus mencapai alam jiwa baru lahir 100 tahun dalam 100 tahun. Tetapi ada kekuatan aneh seperti jiwa bela diri di dunia ini, dan jiwa bela diriku adalah jiwa esensiku. Meningkatkan teknik kultivasi pada tingkat teknik surgawi purba jelas merupakan proyek besar bahkan untuk tokoh perkasa kenaikan abadi. Itu mustahil tanpa usaha beberapa ratus tahun. Wang Che merenung, bagiku, itu tidak sulit, menarik untuk mengolah teknik surgawi purba dengan jiwa esensiku. Jiwa suci purba pada dasarnya dapat kebal terhadap serangan energi apapun. Kekebalan hanyalah semacam deskripsi. Faktanya, benda itu dapat melarutkan dan menghilangkan serangan. Secara lebih ilmiah, benda ini setara dengan memiliki seperangkat kalkulasi inti universalnya sendiri. Selama dia mengolahnya, sirkulasinya akan tetap ada. Itu pada dasarnya adalah tak terkalahkan. Tidak peduli serangan apapun itu, bahkan jika Wang Che belum pernah melihatnya sebelumnya, seperti waktu dan ruang, dia dapat mengatasinya. Pada saat itu, Wang Che telah menahan kesengsaraan surgawi kosmik yang mengerikan selama beberapa tahun. Pada awalnya, dia mengandalkan tubuhnya, harta dharma, harta dao, dan sebagainya untuk menahannya. Pada akhirnya, dia pada dasarnya mengandalkan jiwa sucinya untuk menahannya. Menjelang akhir, benar-benar tidak ada esensi sejati yang tersisa di tubuhnya. Dia benar-benar kelelahan. Namun, kesengsaraan surgawi masih belum berakhir. Itu sangat konyol. Ngomong-ngomong, jika aku telah mengolah jiwa suci primordial ke alam penguasaan yang lebih besar dan mengolah jiwa suci primordial, aku akan mampu mengolah tubuh suci primordial. Lagi pula, itu hanya sedikit lagi. Tentu saja, jika berhasil dibudidayakan, menurut hasil budidaya, dengan kombinasi jiwa suci dan tubuh suci, ia dapat mengubah segalanya menjadi kekacauan primordial dengan hentakan kakiku dan mengembalikan semuanya ke asalnya. Lalu apakah kesengsaraan surgawi kosmik masih akan turun? Wang Che tidak tahu. Sekarang setelah memiliki cincin jiwa, Wang Che langsung menggunakan jiwa esensinya untuk mengolah bab pertama dari teknik surgawi primordial, bab asal pertama. Teknik surgawi primordial tidak seperti teknik kultivasi lainnya. Hanya ada 5 level. Setelah mengolahnya, pada dasarnya teknik itu sudah selesai. Bab asal pertama berisi 1 level pemahaman. Seseorang dapat menggunakan jiwa esensi untuk memahami langit dan bumi, memahami semua hal, memahami alam semesta, memahami makhluk hidup,
memahami segala sesuatu di dunia, dan kemudian membiarkan jiwa esensi stabil dan mulai menyerap berbagai sumber daya untuk mempersiapkan kultivasi kekuatan primordial di bab kedua. Bagi Wang Che, dia bisa mengabaikan pemahaman itu dan menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah jiwa suci primordial. Semua sumber daya ini adalah harta karun alami. Di kehidupan sebelumnya, Wang Che sudah berada di ranah pembentukan jiwa. Dia tidak kekurangan sumber daya, jadi dia dengan cepat mengolah kekuatan primordial. Selama dia mengolah kekuatan primordial, teknik kultivasi ini pada dasarnya akan mulai menunjukkan kekuatannya. Bab ketiga adalah bab jiwa suci. Dengan menggabungkan jiwa suci primordial ke dalam jiwa esensi, seseorang dapat mengolah jiwa suci sejati. Begitu seseorang mengolah jiwa suci, mereka sudah tak terkalahkan. Setelah memasuki kondisi kultivasi, karena ia telah menghafal teknik surgawi primordial berkali-kali, Wang Che tidak merasakan apapun saat berkultivasi. Hanya ada rasa keakraban naluriah. Terutama ketika jiwa bela diri jiwa esensi mulai berkultivasi. Pemahaman diam-diam alami memungkinkan jiwa bela diri jiwa esensi bergerak dengan lancar seolah-olah telah melatihnya berkali-kali. Saya harus menstabilkan kekuatan jiwa dari jiwa bela diri jiwa esensi terlebih dahulu. Jika tidak, akan ada masalah saat menyerap harta alam itu di masa mendatang. Karena jiwa bela diri memiliki cincin jiwa, saya harus mempertimbangkan efek cincin jiwa saat berkultivasi secara normal. Wang Che bergumam, jika jiwa bela diri jiwa esensi berkultivasi hingga bab ketiga, yaitu bab jiwa suci. Pada saat itu, jiwa bela diri jiwa esensi pada dasarnya dapat menembus batasan cincin jiwa ini, yang merupakan aturan dasar dunia ini. Namun, menurut perkiraan Wang Che, mungkin butuh waktu lama. Periode pengerahan teknik surgawi primordial hanya dapat ditampilkan di bab energi primordial kedua. Bab pertama adalah menyerap berbagai sumber daya secara perlahan, mengumpulkan, dan menimbun. Selama proses ini, teknik surgawi primordial tidak jauh berbeda dari teknik kultivasi lainnya. Namun, bahkan jika jiwa bela diri jiwa esensi dikultivasikan secara normal, itu masih sangat kuat, jadi Wang Che tidak khawatir tentang kekuatannya. Dia hanya khawatir tentang sumber daya. Harta karun alam itu langka. Bahkan jika aku menemukannya, aku mungkin tidak dapat memperolehnya. Mari kita lakukan secara bertahap. Wang Che berpikir dalam hati. Setelah memastikan rencananya, Wang Che merasa bahwa jiwa bela diri jiwa esensinya telah stabil setelah berkultivasi selama sehari. Meskipun kehendak jiwa Kaisar Naga Azure telah berubah menjadi cincin jiwa, tidak ada keterampilan jiwa. Tidak, tepatnya, tidak ada. Wang Che bergumam. Dengan jiwa bela diri jiwa esensi, saat menggunakan gerakan sebelumnya, kontrol ilahi 8 Desolates, itu dapat mengubah cincin jiwa menjadi Kaisar Naga Azure. Ia memiliki tingkat kekuatan tertentu dan dapat melepaskan beberapa keterampilan Kaisar Naga Biru. Pada tahap ini, ia jauh lebih kuat daripada menggunakan jiwa bela diri esensi jiwanya untuk melepaskan keterampilan. Jika aku menggunakan beberapa pil obat yang menyehatkan pikiran, aku mungkin dapat memulihkan sedikit kehendak jiwa Kaisar Naga Biru dan membiarkannya mengungkapkan lebih banyak kemampuannya, tetapi mustahil untuk menghidupkannya kembali sepenuhnya. Bagaimanapun, itu adalah kehendak jiwa yang tidak lengkap. Ia telah mati selama bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan oleh orang bijak agung aliran waktu, memamerkan kemampuanmu juga merupakan hal yang luar biasa. Pengembangan diri berakhir. Setelah menarik kembali jiwa bela diri esensi jiwanya, lingkaran cahaya hijau hitam berubah kembali menjadi bayangan naga dan terbang ke telapak tangan Wang Che. Bersambung.